Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Wajah Wang Lin melukis pasti ketika dia hanya merasakan kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul selama pertempuran. Hal ini menyebabkan tubuhnya gemetar dan dia terpaksa mundur dan batuk seteguk darah. Setelah mendarat, dia mundur beberapa langkah. Adapun Russell, dia juga batuk seteguk darah dan terpaksa mundur. Setelah mundur beberapa langkah, dia menatap Wang Lin dengan menyalakannya. Master Flamespark tidak memihak kedua belah pihak ketika dia memaksa mereka berpisah. Namun, seteguk darah dari Wang Lin menyebabkan Ji Realm dari King Sui meledak. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh. Anda tidak memiliki kualifikasi. Ji Realm muncul dan dunia berubah warna. Aura dingin di sekitar area itu. Aura dingin ini dipenuhi dengan kekuatan ekstrim. Ekspresi monster tua di sajadah semuanya berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mantra paling kuat dari Dewa Langit King Sui. Bahkan ekspresi para penggarap di sekitarnya langsung berubah. Berhenti. Master Flamespark tiba-tiba berdiri, tapi dia terlambat. Russell hanya merasakan kekuatan yang tak mengalir ke dalam tubuhnya. Dia hanya melihat warna merah, seolah sambaran petir merah memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia hanya mendengar suara jiwa aslinya runtuh di dalam tubuhnya. Saat suara ini masuk ke telinga, rasa sakit yang tak terbayangkan menjalar ke dalam tubuhnya. Jiwa asal Russell tidak mampu menahan sambaran petir merah ini sama sekali. Jiwa tiba-tiba hancur berkeping-keping yang menembus tubuhnya. Hal ini menyebabkan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Dia berjuang untuk berbalik untuk melihat orang yang membunuh, tapi dia hanya berbalik setengah sebelum matanya redup dan dia jatuh ke tanah. Napasnya berhenti dan dia mati. Kilatan lampu merah datang dari tubuh Russell. Kilatan petir merah mengambil energi dari jiwa asal Russell dan kembali ke King Sui. Wajahnya menjadi sedikit merah. Diam, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan seluruh petani terkesiap. Mereka kehilangan kemampuan berpikir ketika mengingat hal tak terbayangkan yang baru saja terjadi. King Sui. Tatapan Master Flamespark terhadap King Sui sangat tajam dan penuh amarah. King Sui dengan tenang berkata, "Kau membuat Sumu batuk darah, jadi aku menginginkan nyawa orang itu." Master Flamespark menatap King Sui dan berkata, "Aku tidak bias sama sekali sebelumnya. King Sui, jika kau tidak memberiku penjelasan, bahkan jika kita harus menghancurkan kompetisi gelar surgawi, aku akan bertarung denganmu. Itu hanya sebuah kecelakaan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung." Mata kanan King Sui memerah. Dia telah menerima retribusi ilahi, sehingga Ji Realm-nya telah sedikit pulih. Kebiasaan lamanya perlahan mulai terungkap. Tidak perlu membunuh Russell. Jika memang ada logika, maka itu karena bias King Sui. Dia tidak bisa membalas kebaikannya. Meski saat itu hanya bercanda, namun saat ini dia sangat serius dan peduli dengan setiap ucapannya. Dalam hatinya, Sumu adalah saudara magang juniornya, dan selama dia ada di sini, tidak ada yang diizinkan menindas Sumu. Terlebih lagi, King Sui telah dengan jelas melihat niat membunuh di mata Russell. Dia harus membunuh orang seperti ini. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang King Sui dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, kakak magang senior." Setelah dia mengatakan itu langsung memicu gelombang. "Kakak magang senior, Sumu ini adalah saudara magang junior senior King Sui. Hal ini terlalu tidak terbayangkan. Saya tidak berpikir King Sui dan Sumu akan memiliki guru yang sama. Rumor mengatakan bahwa guru penguasa langit King Sui adalah Kaisar Langit Baifan. Sumu ini, apakah dia juga murid Baifan?" Tidak heran Sumu begitu sombong dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi ternyata kakak magang senior Sumu ini adalah Dewa Langit King Sui. Jika bukan karena Dewa Langit King Sui, Sumu ini bukan apa-apa. Ekspresi Suting muram saat dia menjilat bibirnya dan menatap Wang Lin. Pikirannya berputar cepat, tetapi pada akhirnya dia memandang King Sui dengan ketakutan di matanya dan membuat keputusan. Sehubungan dengan berjari 6 dan anak laki-laki berukuran besar, mereka berdua terkejut dan masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Mulut si Zifeng terbuka lebar.
Dia merasa tidak percaya dengan hubungan antara Wang Lin dan King Sui. Meskipun dia merasakan kegembiraan, tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa menahan nafas. Aku khawatir tidak akan terjadi apa-apa antara dia dan orang sepertiku seumur hidup. Tuanku sebenarnya adalah murid Kaisar Langit Bai Fan, murid junior Dewa Langit King Sui. Zhang Kongli menatap dengan pemandangan yang menakjubkan di hadapannya. Dia mengambil keputusan. Mengenai Nangong Han, dia tersenyum masam dan berpikir, Sumu ini memiliki guru yang sama dengan Dewa Langit King Sui. Aku harus bersikap lebih bersahabat dengannya, itu pasti akan menguntungkanku di masa depan. Bukan hanya dia, bahkan beberapa mata monster tua di atas sajadah pun berbinar. Hanya Dewa Darah yang mencibir di dalam hatinya. Semburan diskusi memasuki telinga Master Flamespark. Dia memandang King Sui dan, setelah memikirkannya, dia tersenyum, karena Dewa Surgawi membunuhnya secara tidak sengaja, maka kita akan membahas masalah ini nanti. Namun, Tuan Surgawi, mohon mempertimbangkan fakta bahwa tidak mudah bagi kami para menyertakan untuk merugikan, jadi mohon lebih berhati-hati pada orang lain. King Sui menutup matanya dan tidak menjawab. Master Flamespark menghela napas dalam hatinya. Dialah yang membuka segel King Sui. Meskipun budidaya King Sui belum pulih, setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuh King Sui. Kekuatan ini bukanlah Ji Realem, tapi tetap membuatnya merasa takut, jadi dia benar-benar tidak ingin masalah sepele seperti itu mempengaruhi hubungan mereka. Lebih penting lagi, bahkan senior yang terhormat yang menangkap binatang bulan menyuruhnya untuk tidak memprovokasi King Sui. Saat itu, bahkan Bai Fan menggunakan niat baik dan mengira sebagai murid magang agar King Sui memihaknya alih-alih menggunakan kekerasan untuk membuat King Sui menyerah. Russell terlalu sombong, karena dia sudah mati, tapi sangat bermakna kehilangan pemahamannya tentang mantra indera ilahi. Mata Master Flamespark menghubungi Wang Lin dan berpikir, Sumu ini pasti memiliki harta karun yang kuat yang melindungi jiwa asalnya. Mungkin itu adalah hadiah dari King Sui. Suara Master Flamespark tenang saat dia berkata, Sumu memenuhi syarat. Sejak Russell meninggal, Master Flamespark memerintahkan orang lain untuk menjadi hakim. Orang yang datang menggantikan Russell kaget dengan kematian Russell. Akhirnya, dari 325 orang, tersisa 196 orang. Sisanya dikirim keluar melalui transfer array. Uji coba kedua, uji coba bumi. Tangan kanan Master Flamespark membentuk segel dan menekan ke arah danau guntur di bawah. Sebuah rune ilusi terkondensasi di tangan dan dengan cepat mendarat di alun-alun. Saat cetakan itu mendarat, seluruh alun-alun mulai bergemuruh. Gemuruh guntur yang tak berujung bergema dan kilat melengkung di dalam alun-alun. Seolah-olah danau itu telah berubah menjadi danau asli yang terbuat dari guntur. Kilatan petir, ini seperti ular perak yang terus menyala. Mereka berkumpul bersama sebelum tiba-tiba tersebar ke segala arah dan ruang terbuka setinggi 30 kaki muncul di tengah alun-alun. Tahan selama 15 napas waktu dan Anda lulus. Sisanya akan didiskualifikasi. Raungan datang dari danau guntur. Roh guntur raksasa terbentuk dari guntur di luar area terbuka. Saat bergerak, ia mengeluarkan aura yang menindas. Tatapan para penggarap di sekitarnya semuanya berpapasan pada Wang Lin. Wang Lin benar-benar menjadi sorotan dalam penutupan terakhir. Semua orang ingin melihat berapa Lan dalam ujian kedua. Bahkan beberapa monster tua terkenal mulai memperhatikan. Tekanan roh petir lainnya di danau guntur bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Apalagi Sumu ini hanya mampu menahan paling banyak 20 napas. Lagi pula, bahkan dari semua utusan kuil surgawi guntur yang mengolah metode budidaya guntur, tidak banyak yang bisa menahan lebih dari 20 napas. Sejauh yang saya tahu, danau guntur ini adalah salah satu cobaan untuk menjadi utusan kuil surgawi guntur. Utusan kuil surgawi guntur bagian menjadi tingkatan 4. Jika Anda dapat menahan 20 napas, Anda berada di peringkat 4, dan 80 napas menjadikan Anda peringkat 1. Jika Anda dapat bertahan lebih dari 100 napas waktu, Anda bisa menjadi pembawa pesan kuil bagian dalam. Saya tidak tahu berapa lama Sumu ini bisa bertahan, tapi saya agak menantikannya. Danau guntur ini menguji budidaya nyata, jadi mungkin tidak akan ada keajaiban untuk Sumu ini. Saya lebih optimis tentang syuting dari planet Donglin. Untuk penggarap di sekitar berlian diam.
Wang Lin memandangi danau guntur dan roh guntur yang berkeliaran. Uji coba pada manusia setidaknya memiliki beberapa kesulitan, tetapi melihat uji coba di bumi, keanehan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Xi Zifeng menggigit bibir bawahnya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan kemudian ke danau guntur sebelum kekhawatiran muncul di hatinya. Dia menyentuh tasnya untuk waktu yang lama dan mengatupkan giginya. Mengabaikan warna merah di pipinya, dia terbang ke udara seperti kupu-kupu. Para penggarap di sekitarnya terkejut ketika dia terbang menuju para peserta. Dia sudah cantik, dan saat ini wajahnya merah dan dia menyerang Wang Lin. Dia memerintahkan kepala dan mengeluarkan batu giok hijau. Lalu dia dengan lembut berkata, "Ini, aku memberi." Dengan itu, dia menyerahkan batu giok itu kepada Wang Lin dan dengan cepat terbang kembali dengan wajah merah, novelop, dalam. Ketika dia kembali, dia bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Setelah dia kembali, dia segera memerintahkan kepalanya dan pikirannya menjadi kosong. Nenek moyang keluarga Xi menghela napas dalam hatinya saat melihat ini. Matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Masuk ke danau guntur. Pada saat ini, suara Master Flamespark bergema di antara langit dan bumi. Suaranya berubah menjadi guntur, menyebabkan perubahan besar di danau guntur. Ruang terbuka di tengah tiba-tiba dipenuhi guntur dan seluruh alun-alun menjadi danau guntur nyata. Ketika gelombang guntur bergerak di dalam danau guntur, tekanan yang dihasilkannya menyebabkan kulit kepala sebagian besar petani menjadi mati rasa hanya dengan melihatnya. Roh petir yang bergerak melalui danau guntur itu seperti ular. Kadang-kadang ia membentuk tubuhnya di dalam dan mengeluarkan suara gemuruh. Syuting kedinginan dan berjalan menuju danau guntur. Saat dia menginjakkan kaki di dalamnya, petir yang tak terhitung jumlahnya melengkung di antara kakinya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia dikelilingi oleh guntur. Tubuh Syuting gemetar sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengambil 5 langkah ke depan dan duduk dalam posisi lotus. Setelah dia, Seng Monghu keluar. Budidayanya berhubungan dengan guntur dan dia sering pergi ke tempat-tempat seperti ini. Ini bahkan bukan pertama kalinya dia melangkah ke danau guntur ini. Dia sangat tenang saat masuk dan duduk dalam posisi lotus. Tak lama kemudian, yang lain mengikuti dan memasuki danau guntur. Namun, ada beberapa orang yang budidayanya kurang. Segera setelah mereka memasuki danau guntur, tubuh mereka gemetar dan mereka segera mundur. Wajah mereka menjadi pucat, seperti terluka. Wang Lin memegang batu giok yang diberikan Xi Zifeng padanya dan melihatnya. Kemudian dia menatap Xi Zifeng, yang wajahnya benar-benar merah, tapi dia tidak berani menatapnya. Dia menghela nafas. Dengan sapuan akal sehatnya, dia tahu bahwa batu giok ini dapat bertahan melawan guntur yang kuat. Itu jelas merupakan harta perlindungan diri penting yang dia miliki. Saat dia berpikir, dia menyimpan batu giok itu di dalam lipatan jubahnya dan berjalan ke danau guntur. Meskipun Xi Zifeng memerintahkan kepalanya, dia melihat apa yang telah dilakukan Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin memasukkan batu giok ke dalam lipatan jubahnya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun, pada saat ini, dia tidak melihat sepupunya, pria berbaju biru yang sangat tampan, memandang Wang Lin setelah dia memasuki danau guntur. Ada jejak permusuhan yang tersembunyi di dalamnya. Ekspresi Wang Lin netral saat memasuki danau guntur. Saat kaki menyentuh danau guntur, dia merasakan gelombang guntur yang kuat menjangkau seluruh tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman langsung melanda dirinya, seolah ini adalah rumahnya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Saat dia berjalan, guntur terus bergerak di sekitar tubuhnya dan bergemuruh tanpa henti. Setelah menemukan tempat terbuka, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Sidang kedua dimulai dari sekarang. Drum akan mengukur waktu. Setelah Master Flamespark berteriak, 2 utusan segera tiba. Kemudian cahaya hitam muncul di antara keduanya dan sebuah drum besar muncul. Dong, ketukan genderang yang panjang tiba-tiba bergema di seluruh langit dan bumi. Rupanya menggantikan deru guntur. Satu ketukan genderang sama dengan satu tarikan napas. Di dalam danau guntur hampir 200 petani duduk di sana yang cocok ditanam. Saat genderang pertama menggema, guntur di dalam danau guntur tampak terguncang dan naik 3 inci dari tanah. Guntur menderu dan sambaran petir yang tak berputar-putar, membentuk badai petir. Di dalam badai petir, roh petir bergerak dan melepaskan kekuatan guntur.
Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan yang mengejutkan di dalam Danau Guntur. Guntur dalam jumlah besar memasuki tubuh berbagai pembudidaya seperti orang gila. Beberapa dari mereka memfokuskan diri untuk menghadapinya atau mengambil harta untuk membela diri. Saat ini, Danau Guntur bersinar terang. Suting dikelilingi kabut hitam, yang mencegah Guntur memasuki tubuhnya. Semua petani lainnya memiliki metode perlawanannya sendiri. Wang Lin hanya duduk di sana saat Guntur bersiul melewatinya dan sejumlah besar Guntur memasuki tubuhnya untuk menyehatkan jiwa asalnya. Hal ini menyebabkan luka yang dideritanya saat melawan Russell cepat pulih. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman. Dia memejamkan mata dan bahkan tidak repot-repot melihat orang lain. Dong, tabuhan genderang kedua melanda, lalu Guntur di dalam Danau Guntur menjadi semakin kuat. Roh Guntur mengeluarkan suara dan mulai mengikis Guntur. Setiap kali mendarat di tubuh seseorang, itu akan menyebabkan mereka gemetar. Drumnya menggema, ketukan ketiga, ketuk keempat, hingga ketukan berlutut, saat Guntur di dalam Danau Guntur mencapai tingkat yang mengejutkan. Kilatan Guntur yang tak terhitung jumlahnya telah mencapai ketinggian 30 kaki, menelan semua yang ada di dalamnya. Segera ada seorang cengkeraman dari domain selatan, yang wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Seolah-olah dia telah terkena kekuatan yang kuat dan tubuhnya terbang dengan sejumlah guntur besar keluar darah dari tubuhnya. Dia terluka, kabut di sekitar Suting menjadi lebih kuat, seolah mampu melindungi Guntur. Ekspresinya netral saat dia menatap Wang Lin. Dia telah mengamati Wang Lin sejak Wang Lin masuk, dan tindakan Wang Lin terlalu aneh. Sumu ini sebenarnya tidak melakukan perlawanan atau menggunakan harta magis apapun. Dia hanya duduk dengan tenang di sana seolah-olah ini adalah tempat dia berada. Yang lebih aneh lagi adalah guntur kuat yang memasuki tubuhnya sebenarnya menghilang. Semakin banyak Suting berpikir, semakin terkejut dia. Mau tak mau dia melontarkan berbagai tebakan, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menemukan jawaban sebenarnya. Di langit, salah satu utusan mengirimkan tangannya dan memukul genderang hitam. Ketukan gendang ke-11 tiba-tiba mulai menggemuruh di tengah gemuruh guntur. Semua guntur di dalam Danau Guntur tampak bergetar dan berkumpul di satu tempat. Sesaat kemudian, seekor ular sepanjang 1000 kaki terbentuk ular, tetapi juga seperti seekor naga dan terbentuk dari guntur. Seluruh tubuhnya dari atas ke bawah mengeluarkan tekanan guntur. Itu adalah roh petir, mengaum. Roh guntur terbentuk dan dengan cepat mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini melonjak dan berubah menjadi gemuruh guntur yang sepertinya datang dari zaman dahulu kala. Ini mengejutkan langit dan pikiran semua penggarap. Bahkan kabut hitam di sekitar Suting hampir runtuh. Matanya menunjukkan sedikit kedamaian sementara lebih banyak kabut keluar dari sela kelopak mata. Jika Suting seperti ini, maka tidak perlu berdiskusi tentang kekhawatiran lainnya. Di bawah suara guncangan yang mengguncang surga ini, lebih dari 10 petani batuk darah dan diusir. Saat tabuhan genderang ke-12, ke-13, dan ke-14 bergema, suara gemuruh dari roh petir menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, saat tabuhan drum ke-15 menggema, roh petir keluar. Ia membuka mulut dan mengeluarkan guntur dalam jumlah besar. Gemuruh tersebut menyebabkan langit berubah warna. Ekspresi para penggarap di sekitarnya berubah. Meskipun mereka berada di luar, mereka masih bisa merasakan kekuatan surga yang dikalahkan di dalam guntur. Tekanan ini telah berkumpul dan mencapai puncaknya ketika roh guntur melonjakkannya. Kali ini, puluhan atau petani batuk darah dan dibuang. Teror di mata mereka telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Seng Monghu berjuang keras. Batasannya saat itu adalah 15 napas. Saat inilah ada keyakinan dalam hati yang membuatnya bertahan. Zhang Kongli menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya saat dia menahan guntur. Bahkan pertarungan berjari 6 dan anak laki-laki berkepala besar pun sama. Namun, mereka jelas tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dan lebih santai. Namun, tingkat relaksasi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Saat Wang Lin duduk di sana, sejumlah besar guntur memasuki tubuhnya dan menyehatkan jiwa aslinya. Luka yang dideritanya sebelumnya telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, bahkan luka tersembunyi yang dideritanya dari Yao Bingyun pun telah hilang sama sekali. Adapun auman roh guntur yang dipenuhi dengan kekuatan guntur, ketika mendarat di telinga Wang Lin, itu seperti anak kecil yang mengaum di atasnya. Meski terasa agak aneh,
inilah yang dia rasakan. Meskipun anak ini sangat kuat di mata orang lain, di mata Wang Lin, dia masih anak-anak. Lebih tepatnya, itu adalah seorang anak yang terus berevolusi menjadi naga petir. Ekspresi Wang Lin netral dan dia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Dia menutup matanya dan fokus menyerap guntur. Hal ini menyebabkan jiwa asal naga guntur kunonya secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah 15 ketukan gendang, roh petir terlepas. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan seluruh tubuh menyapu daerah tersebut, memicu gelombang guntur. Lebih dari 10 pemain terkena serangan. Wajah mereka menjadi pucat dan pingsan. Roh guntur tampak sangat gembira saat ia mengeluarkan suara gemuruh dan mulai menyapu sekali lagi. Kali ini, Wang Lin termasuk dalam kelompok orang yang disukai olehnya. Saat roh guntur menyapu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menatap roh guntur, tatapannya seperti orang dewasa yang memperhatikan anak bodoh yang sedang bermain-main. Roh guntur sangat bangga, tapi kemudian tiba-tiba melihat Wang Lin. Tatapan ini menembus tubuhnya dan mendarat di jiwa gunturnya. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari warisan dalam ketakutan yang menyelimuti seluruh tubuh. Ia sangat ketakutan saat ia menjerit dan tubuhnya gemetar hebat. Tubuh yang menyapu Wang Lin benar-benar berhenti dan mundur. Ia melakukan semua ini berdasarkan anggapan seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang membuatnya harus mundur. Wang Lin memejamkan mata dan tidak lagi memperhatikan roh guntur. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa roh guntur ini hanyalah sebagian kecil dari jiwa. Roh guntur asli dari alam surgawi guntur tidak akan seperti ini. Tubuh roh guntur mundur dan matanya dipenuhi teror. Roh petir telah lama membangkitkan kecerdasannya. Awalnya, ia tidak menganggap salah satu petani sebagai ancaman, namun pada saat itu, ia merasa seperti baru saja bertemu dengan leluhurnya. Perasaan ini berasal dari jiwa petirnya. Itu adalah kenangan yang telah terukir di dalam ketakutan dan ditekan dari generasi ke generasi sebelum ia lahir. Pada zaman kuno, surga memberi naga petir kekuatan guntur. Naga petir lahir dari sini. Mereka lahir dari guntur dan dianggap sebagai roh dari semua guntur. Semua guntur di langit dan bumi adalah milik naga guntur. Namun, naga petir tidaklah abadi. Mereka lahir dari guntur, dan ketika mereka mati, mereka akan berubah menjadi roh guntur dan kembali ke dalam kegelapan. Kemudian mereka akan kembali ke kekuatan guntur. Namun, pernah ada roh guntur seperti ini di alam surgawi guntur. Para dewa telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk membuatnya tidak menghilang dan kemudian menjadi binatang penjaga alam surgawi guntur. Roh guntur di kuil surgawi guntur adalah bagian yang dipisahkan dari roh guntur yang menjaga alam surgawi guntur. Saat melihat Wang Lin, ia merasakan kejutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Beruntung setelah Wang Lin menutup matanya, keagungan naga petir kuno tidak lagi tersisa. Wang Lin sekali lagi fokus menyerap guntur. Semangat guntur menjadi rileks. Itu dipenuhi dengan kemarahan saat menyerang para penggarap lainnya. Mata Suting berbinar seperti obor di dalam kabut hitam saat melihat semua ini. Pikirannya bergetar hebat dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sumu ini benar-benar, sungguh luar biasa. Ini, bagaimana bisa? Dia hanya melihat roh petir dan roh petir itu ketakutan. Dan dari kelihatannya, seperti seorang junior melihat senior dari keluarga mereka. Seng Monghu juga memperhatikan hal ini. Matanya dipenuhi dengan fanatisme dan dia tidak bisa mengingat ketika pertama kali bertemu Wang Lin. Dia pertama kali bertemu Wang Lin di Danau Guntur. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sosok dengan rambut hitam tergerai yang keluar dari Danau Guntur, menyatukan yang membuat seluruh tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Tuanku, fanatisme mata Seng Monghu meningkat. Zhang Kongli tersentak saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia ingat pertarungannya dengan Seng Monghu di Danau Guntur. Di bawah bimbingan Wang Lin, Seng Monghu tampaknya secara samar-samar menguasai hukum guntur. Tidak hanya mereka, para pembudidaya di sekitarnya juga memperhatikan hal ini. Pikiran mereka bergetar dan mata mereka terisi. Wang Lin menutup mata terhadap semua ini. Saat dia duduk di sana, dia mulai memahami hukum guntur. Dia perlahan-lahan menjadi tenggelam dan melupakan lingkungannya. Di atas sajadah, mata King Sui membuka dan dia menunjukkan senyuman tipis. Di saat itu, Master Flamespark terkejut saat sebelum dia menunjukkan senyuman pahit. Dia lupa bahwa tanpa bantuannya,
Sumu ini hampir berkembang menjadi roh petir. Uji coba bumi ini tidak hanya memberikan kesulitan bagi Sumu, tetapi juga akan terasa seperti Sumu melangkah ke halaman belakang rumahnya sendiri. Lupakan, aku akan memikirkan sebagai pembangkit tenaga listrik karena meminjam monster petirnya dan memperbaiki hubunganku dengan King Sui dari sebelumnya. Master Flamespark tersenyum masam, tapi tidak menghentikan Wang Lin. Adapun roh guntur, setelah ditakuti oleh Wang Lin, itu seperti anak kecil yang dimarahi oleh orang yang lebih tua. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan mendorong para penggarap lainnya untuk melampiaskan amarahnya. Target pertamanya adalah sepupu Si Zifeng, pemuda tampan bermata biru. Tangannya membentuk segel dan 3 batu giok hijau melayang di depannya. Semua guntur yang ditargetkan diserap oleh 3 batu giok. Roh guntur mengeluarkan suara dan langsung menyerang ke arahnya. Raungan roh guntur membawa dampak yang kuat. Ekspresi pria mencengkeram biru itu berubah dan dia ingin mundur, tapi pada akhirnya, dia mengatupkan giginya. Dalam sekejap, tubuh roh petir tiba-tiba menghantam pria biru itu. Suara yang menggemparkan bumi yang menyebabkan semua guntur di dalam danau guntur berhamburan bergelombang. Batu G hancur menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya. Pria berjubah biru itu mengeluarkan seteguk darah dan segera mundur. Namun, roh petir itu marah dan tidak menahan diri. Ia mencapai pria yang terbentang biru dengan mulut terbuka sambil mengamati guntur yang tak ada habisnya. Pria berjubah biru itu mundur dengan sangat cepat dan segera meninggalkan danau guntur. Ekspresinya suram dan dia dengan kejam menatap roh guntur yang menyerang orang berikutnya. Ketukan drum bergema di udara. Ketukan ke-16, ketukan ke-17, dan ketika ketukan ke-18 bergema, roh petir menjadi gila. Ini mengusir hampir semua penggarap di alun-alun. Roh guntur itu bergerak sambil meraung. Kali ini sasarannya adalah Seng Monghu dan Zhang Kongli. Keduanya mengungkapkan senyum masam dan dengan cepat mundur untuk menghindari roh guntur yang menjadi gila ini. Bahkan anak laki-laki berkepala besar dan kultivator berjari 6 memutuskan untuk pergi pada ketukan ke-19. Mereka tidak mau memprovokasi roh guntur yang jelas-jelas mengamuk. Saat ini, hanya 2 orang yang tersisa di danau guntur. Kabut hitam di sekitar Suting sangat tebal. Kabut hitam menutupi segala sesuatu dalam jarak 30 kaki darinya dan guntur tidak bisa masuk ke dalamnya. Wang Lin duduk dengan tenang 1000 kaki di hadapan Suting. Dia dengan tenang duduk di sana dengan mata terpejam sementara guntur mengelilingi tubuhnya. Rambut panjang Wang Lin bergerak tanpa angin. Dia memiliki temperamen surgawi guntur. Suting diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Guntur itu menjadi semakin kuat, hingga dia hampir tidak bisa bertahan. Hanya saja ketika dia melihat Wang Lin, dia merasa sangat frustrasi. Bagaimana dia bisa menolak untuk waktu yang lama? Aku harus berusaha keras untuk bertahan, tapi dia terlihat sangat santai, tanpa ada tanda-tanda ketidaknyamanan. Saya menolak untuk menyerah. Ekspresi Suting menjadi lebih garang dan lebih banyak gas hitam keluar dari sela alisnya. Roh guntur tiba-tiba berbalik. Ia tidak berani memprovokasi Wang Lin, jadi ia menatap Suting. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang. Saat bergerak, seluruh danau guntur bersinar dengan hebat dan memasuki roh guntur, menyebabkannya dipenuhi dengan tekanan guntur kuno. Ia keluar dengan mulut terbuka dan berusaha melahap Suting. Kabut hitam di sekitar Suting menghilang dengan gila-gilaan. Gilirannya pucat dan dia harus mundur. Setelah Suting mendarat di luar danau guntur, dia segera mengeluarkan suara gemuruh. Saya tidak mau menyerah. Sumu ini pasti curang. Roh guntur memandang Suting sebelum beralih ke Wang Lin. Ia mengeluarkan suara gemuruh tetapi tidak berani mendekat. Rasanya aura dari Wang Lin yang membuatnya bergetar. Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 2 sambaran petir keluar. Dia berdiri dan merenung sejenak. Kemudian dia mulai berjalan menuju pusat danau guntur di bawah tatapan semua orang yang hadir. Sebelumnya, dia samar-samar merasa seperti telah menangkap sesuatu. Sekarang setelah dia sampai di tengah, dia segera duduk dalam posisi lotus dan mulai berkultivasi. Adegan ini mengejutkan semua penggarap di sekitarnya. Sumu ini tidak terpengaruh oleh guntur ini dan juga sangat tenang. Metode kultivasi apa yang dia kembangkan? Roh guntur itu sepertinya takut pada Sumu. Hal ini sangat aneh. Sumu ini tidak sederhana. Suting tersentak. Dia mencari lama sekali sebelum berbalik dan pergi.
Dia tahu bahwa ujian bumi ini bukan apa-apa bagi Sumu dan bahwa Sumu tidak sama dengan dirinya. Ketukan drum tidak berhenti. Saat drum terus diputar, Wang Lin tetap tidak bergerak. Roh guntur bergerak di sekitar Wang Lin dan memunculkannya menjadi lebih ganas. Sesuatu di dalam jiwa membuatnya semakin ingin membakar Wang Lin. Pada akhirnya, itu sudah cukup memenuhi pikiran. Santaplah dia dan kamu akan bisa berubah menjadi naga petir. Seolah-olah ada suara yang menderu-deru di dalam jiwa roh guntur. Suara ini dipenuhi dengan keserakahan. Keserakahan ini cukup menstimulasi roh guntur hingga getaran. Ia terus mengaum ketika semua guntur di alun-alun mulai berkumpul di tubuhnya. Semakin banyak guntur berkumpul, dan pada akhirnya ia mengeluarkan suara gemuruh dan menarik keluar. Saat ia bergerak, semua guntur bergemuruh tanpa henti. Ketika guntur berkumpul di roh guntur, retakan muncul di permukaan alun-alun. Mengaum, roh guntur berbentuk ular mendorong keluar dengan keserakahan yang mengerikan. Itu menyerang Wang Lin dengan tekad untuk berubah menjadi naga. Seolah-olah seluruh danau guntur telah ditarik ke dalam serangan ini. Kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba mendekati Wang Lin. Tepat pada saat ini, kilatan guntur melintas di antara alis Wang Lin dan jiwa asal naga guntur kunonya berangkat. Naga petir kuno adalah pembawa pesan dari semua guntur di bawah langit. Wang Lin belum sepenuhnya terintegrasi dengannya, tapi dia masih menerima manfaat besar. Begitu dia benar-benar menyatu dengan naga petir kuno, semua guntur di dunia akan berada di telapak tangan. Saat naga petir kuno muncul, tubuh roh petir bergetar hebat. Aura yang membuatnya gemetar dan tidak mampu menahannya berasal dari jiwa asal Wang Lin. Laporan ini berasal dari warisan dalam keamanan. Ia bisa melahirkan semua penggarap, namun saat menghadapi aura leluhurnya, ia tidak memiliki keberanian. Namun, raungan gila dari jiwa menjadi lebih kuat. Santaplah dia dan kamu akan bisa berubah menjadi naga petir. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan langsung mencoba menyalakan roh guntur. Tubuh roh guntur bergetar hebat. Suara yang keluar dari semangat hampir membuatnya gila saat ia mengaum dan berusaha membakar Wang Lin. Bentrokan antara naga petir kuno dan roh petir memicu gelombang besar di dalam danau guntur. Ini melepaskan gemuruh guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwa asal naga guntur kuno, Wang Lin dan roh guntur terus berlanjut satu sama lain. Jenis peningkatan ini adalah perpaduan dari guntur. Meski roh petirnya kuat, itu belum lengkap. Meskipun naga petir kuno itu kuat, Wang Lin belum sepenuhnya menyatu dengannya. Saat ini, mereka berimbang. Dengan raungan marah, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin memperluas setengah dari roh guntur. Roh petir itu meronta dan menjadi gila saat ia mulai melakukan serangan balik. Naga guntur kuno yang dibentuk oleh jiwa asal Wang Lin mengungkapkan dingin. Tatapan dingin ini mengabaikan roh guntur, dan jiwa asal Wang Lin membuka mulut untuk memperkuatnya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin masih memiliki ciri-ciri pemangsa jiwa sejak saat itu. Setelah menyatu dengan naga petir kuno, ia menjadi lebih kuat. Selain itu, dia telah menjaganya selama lebih dari 1000 tahun, sehingga kekejamannya menyebabkan jiwa asalnya menjadi sangat kejam. Saat ia terus melahapnya, ia berhasil memasukkan sebagian tubuh roh petir ke dalam mulut dan langsung menghancurkannya. Roh petir berbentuk ular mengeluarkan erangan tertidur dan dengan cepat mundur hanya dengan sebagian tubuhnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Saat ia meraung, semakin banyak guntur yang keluar dari bawah tanah seolah-olah ada sumber guntur yang lebih kuat di bawah alun-alun. Raungan itu berubah menjadi guntur dari langit. Mereka menyebabkan serangkaian dampak dan membentuk gelombang kejut yang kuat. Saat berlanjut, badai dahsyat tercipta dan tiba-tiba menyebar. Sejumlah besar batu runtuh dan terdorong ke belakang. Banyak debu yang berterbangan, tapi saat debu itu melayang ke udara, ia hancur. Bahkan pecahan batu pun dikelilingi oleh guntur dan langsung runtuh. Dalam sekejap mata, selain batu tempat Wang Lin duduk, semua batu lain di alun-alun telah runtuh. Namun, badai tidak berhenti di situ, badai itu menyebar lagi. Selama proses ini, kekuatan guntur yang kuat yang tersembunyi di bawah tanah mengalir menuju roh guntur. Ramalan ilahi telah turun ke kuil surgawi guntur. Ekspresi semua penggarap di sekitarnya berubah dan mereka dengan cepat mundur. Bahkan beberapa mata nenek moyang berbinar. Saat badai menyebar sekali lagi, monster-monster tua di atas sajadah memeraskan mata.
Master Flamespark menampilkan komentar masam sebelum mengangkat tangan dan meneka gemuruh dan badai yang melanda menghilang. Pada saat ini, guntur yang tak berujung berakhir ke dalam roh guntur. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin yang telah mencapai setengah dari roh guntur tiba-tiba merasakan dorongan. Wang Lin belum pernah merasakan dorongan seperti ini. Namun, saat sebagian roh guntur yang dia telan berubah menjadi guntur tak berujung di dalam jiwa aslinya, dia tidak bisa lagi menahan dorongan ini. Seolah-olah ada suara gemuruh yang tidak bisa dia simpan lagi di dalam dirinya. Ini adalah deru guntur pertama yang dilepaskan Wang Lin sejak mendapatkan jiwa asal naga guntur kuno. Seolah-olah gemuruh ini telah menembus kuil surgawi guntur dan menjadi keberadaan permanen di dunia sebagai suara guntur. Pada saat ini, suara ini adalah suara guntur, dan semua guntur harus mematuhinya. Alasan mengapa naga petir kuno dapat mengendalikan guntur adalah karena aumannya. Sebelumnya, Wang Lin belum cukup menyatu dengan naga guntur kuno untuk menggunakan raungan ini dan karenanya tidak bisa benar-benar mengendalikan guntur. Namun, setelah memanaskan setengah dari roh guntur, dia akhirnya bisa melepaskan raungan ini. Mengaung, dengan satu suara yang bergemuruh, langit dan bumi berubah warna. Semua petir yang berkumpul menuju roh guntur bergetar dan kemudian berubah arah. Sepertinya mereka sedang berziarah saat mereka semua konstruksi menuju asal jiwa naga guntur kuno Wang Lin. Ekspresi semua penggarap di sekitarnya berubah total. Bahkan monster tua di atas sajadah pun terkejut. Bahkan mata Dewa Darah berbinar dan menjadi dingin. Untuk pertama kalinya, King Sui tertawa dan berkata, "Bagus. Jiwa asal naga guntur kuno." Kejutan muncul di mata Master Flamespark dan urat biru menonjol di wajahnya. Dia ingin berdiri untuk menghentikan ini, tapi setelah ragu-ragu sebentar, dia hanya menghela nafas. Dengan King Sui di sini, dia tidak punya alasan untuk mengganggu Wang Lin mengeluarkan roh guntur. Kalau tidak, jika dia mengganggu kesempatan sekali seumur hidup, King Sui pasti akan marah. Jika monster tua seperti ini, maka tidak perlu membicarakan hal lain. Saat Suting menyaksikan semua ini, gelombang besar muncul di hatinya. Dia mulai berpikir dalam diam. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia kecuali itu benar-benar diperlukan. Mata Seng Wonghu sangat gembira. Dia tidak bisa lagi menekannya, dan fantasi di matanya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Zhang Kongli juga terkejut saat itu. Untuk pertama kalinya, matanya juga dipenuhi fantasi dan rasa hormat seperti mata Seng Wonghu. Seperti anak laki-laki bertubuh besar dan berkeinginan berjari enam, pikiran mereka bergetar dan mata mereka dipenuhi teror. Mereka memutuskan bahwa sumu ini tidak boleh mudah terprovokasi. Orang ini berani mengeluarkan roh guntur dan mengambil alih komando seluruh danau guntur dengan satu suara gemuruh. Mantra ini membuat kulit kepala mereka tergelitik. Danau guntur tidak hanya memuja Wang Lin, tetapi bahkan roh guntur pun mulai bergetar hebat sebelum gemuruh yang terdengar seperti guntur dari langit. Ada kekuatan yang memaksanya untuk beribadah dan menyerah. Inilah kekuatan naga petir kuno. Petir yang tak ada habisnya memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa mulainya menyerang, dan kali ini sebagian roh guntur yang tersisa tidak berani melawan dan membiarkan dirinya dimangsa oleh Wang Lin. Sebelumnya, perpaduan antara Wang Lin dan naga petir kuno baru selesai seperlima. Namun, setelah terjadinya roh guntur dan menyerap danau guntur, seolah-olah badai terjadi di dalam tubuhnya. Gemuruh tak melonjak saat perpaduan antara jiwa asal Wang Lin dan naga guntur kuno mencapai hampir 50%. Jiwa asal naga guntur kunonya segera meluas hingga lebih dari 1000 kaki dan membentuk tekanan yang kuat. Tatapan dinginnya menyapu area itu sebelum mundur ke antara alis Wang Lin. Lalu semua guntur yang tersisa di alun-alun dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Wang Lin membuka matanya di bawah guncangan tak berujung dan guntur mengelilingi tubuhnya. Perasaan kendali mutlak atas guntur muncul di jantungnya. Setelah berdiri, area di sekitar Wang Lin menjadi dikelilingi dan tidak ada jejak guntur yang tersisa. Ekspresi Master Flamespark sangat jelek dan jantung sakit. Dia memandang Wang Lin dan tidak bisa mengucapkan kata pun untuk waktu yang lama. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas panjang. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, kesunyian ini tetap sama seperti saat King Sui membunuh Russell. Tubuh Wang Lin dipenuhi guntur dan suara letupan yang tajam terdengar dalam keheningan. Wang Lin diam-diam berpikir sedikit sebelum berjalan maju.
Suara berderak terdengar saat dia berjalan melintasi alun-alun batu yang runtuh. Saat dia melangkah keluar alun-alun, semua peserta lainnya mundur memilih. Mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Setelah berhenti beberapa saat, para penggarap di sekitarnya mulai membentuk satu sama lain. Ini jauh di luar ekspektasi semua orang. Sumu ini telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan di benak semua penggarap di sekitarnya. Dalam uji coba manusia, dia melawan Russell. Dalam uji coba bumi, dia menyalakan roh guntur. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang terampil biasa. Aku hanya tidak tahu apa yang akan dilakukan Sumu ini di surga. Tuan Setan Sumu, dia memang kuat. Hari ini saya akhirnya yakin dengan semua rumor tersebut. Orang ini jelas bukan seseorang yang bisa diremehkan. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Dia pasti akan menjadi 3 besar dalam kompetisi. Bahkan beberapa mata monster tua itu berbinar. Ada sedikit kekaguman pada mata mereka saat mereka melihat Wang Lin. Yang dibutuhkan sistem bintang seluruh langit mereka adalah para leluhur junior seperti ini. Secara khusus, leluhur keluarga Siang mengangguk. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukai Wang Lin. Dia tidak peduli dengan hilangnya kuil surgawi guntur. Dia hanya berpikir bahwa Sumu ini sangat mirip dengan anggota klannya sendiri, ada perasaan aura jahat pada dirinya. Para utusan di langit tidak bisa berkata-kata dan tidak lagi menabuh genderang. Di dalam mereka, jika Sumu menetap, bahkan jika mereka menabuh drum sampai hancur pikiran berkeping-keping, tidak ada gunanya. Mereka saling memandang dan mengungkapkan senyum masam. Namun, meninggalkan mereka terhadap Wang Lin tidak mengandung rasa cemburu, sebenarnya ada sedikit kekaguman. Wang Lin menutup mata terhadap semua ini. Setelah meninggalkan alun-alun, dia memegangi Master Flame Spark dan berkata, "Junior melakukan kesalahan. Saya harap senior tidak keberatan." Kata-katanya sangat mirip dengan kata-kata seniornya, King Sui. Ketika Dewa Surgawi King Sui mendengar ini, dia mengungkapkan senyuman. Master Flame Spark tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya. Menyerahkan danau guntur dan tiruan dari roh guntur untuk membantu junior yang kuat menjadi lebih kuat adalah hal yang berharga. Sedangkan untuk menghancurkan danau guntur, mencapai eksploitasi militer yang cukup dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi sudah cukup. Dengan itu, dia menunjuk dengan jari nomornya. Dengan titik ini, dunia tampak berguncang dan energi asal yang tak ada habisnya berkumpul. Energi asal tiba-tiba berubah menjadi rune. Rune ini dipenuhi dengan vitalitas. Murid Wang Lin menyusut. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak sumber energi asal di rune itu. Meskipun hanya sebagian saja, ia mengisi rune ini dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Master Flame Spark menjentikkan jarum dan rune itu terbang ke alun-alun. Saat rune itu mendarat, energi mulai menyebar. Sepotong energi asal sumber juga masuk ke alun-alun. Para penggarap di sekitarnya semuanya berseru ketika alun-alun yang retak mulai terbentuk kembali seolah-olah waktu berputar kembali. Bahkan batu-batu yang telah berubah menjadi abu dan menghilang muncul kembali dari terkunci dan membentuk persegi sekali lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Seluruh alun-alun telah kembali normal, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada guntur. Setelah Wang Lin menyaksikan semua ini terjadi, dia tampak tercerahkan. Yang berikutnya adalah yang terakhir dari 3 ujiter Flame Spark menoleh ke Li Yunzi dan berkata, "Tolong, rekan kultivator Li Yun." Li Yunzi mengangkat tangannya dan meraih tangannya sampai ke leher. Retakan muncul dan udara dingin keluar dari dalamnya. Kemudian Li Yunzi merogoh celah itu dan mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan ini sudah tua, dan mengeluarkan aura kuno. Setelah mengeluarkan gulungan itu, Li Yunzi melemparkannya dan terbang ke udara. Di udara, gulungan itu memancarkan cahaya hitam saat perlahan terbuka, menampilkan apa yang ada di dalamnya. Hanya ada satu kata di gulungan itu. Pertarungan. Meski hanya satu dunia, dunia ini mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Jika dilihat, mereka akan merasa seperti berada di medan perang Asura. Harta karun keluarga Zan, Battle Scroll. Salah satu dari 10 harta karun sistem bintang Alheaven, Battle Scroll. Hanya anggota keluarga Zan yang boleh melihatnya, tapi kali ini bisa memperluas wawasan. Itu adalah harta karun itu. Rumor mengatakan bahwa keluarga Zan awalnya tidak bernama Zan, tapi kemudian nenek moyang mereka menemukan harta karun ini secara tidak sengaja.
Setelah susah payah mengolahnya, mereka mengubah nama mereka menjadi Zan dan menjadi klan pertempuran sistem bintang seluruh langit. Gelombang bergelombang. Mata Li Yunzi tenang saat dia berkata, orang tua ini akan bertanggung jawab atas kesejahteraan surga. Suaranya tenang saat dia dengan suasana santai di tangannya. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Puluhan orang langsung terlempar tanpa ada perlawanan. Mereka terbang ke dalam susunan transfer dan menghilang. Orang-orang yang diusir adalah semua orang yang tidak bisa melewati sidang kedua. Sekarang hanya tersisa 147. Ujian surga adalah memahami battle scroll orang tua ini selama 10 detik. Setelah 10 detik, jangan repot-repot membuka matamu, saya akan tahu apakah kamu memenuhi syarat. Perkataan Li Yunzi membuat para penggarap di sekitarnya bingung. Namun, mengingat gengsinya, semua orang teringat. Li Yunzi memandang Zhan Kongli dan perlahan berkata, Zhan Kongli, kamu duluan. Sesuai perintah leluhur, Zhan Kongli menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju menuju alun-alun yang baru terbentuk. Dia melihat ke arah battle scroll yang tidak bergerak dan memasuki tahap yang seolah-olah aneh olah dia sepenuhnya terserap oleh battle scroll. Wang Lin menatap Zhan Kongli, dan setelah beberapa saat, ekspresi menjadi serius. Setelah 8 detik, muncul kesadaran ilahi Zhan Kongli telah terpecah menjadi 2 dan 1 bagian telah menyatu dengan battle scroll. Tepat pada saat ini, sebagian sumber energi asal hampir 100 kali lebih lemah dari apa yang ditampilkan Master Flamespar keluar dari battle scroll. Namun, dalam 10 detik, ia runtuh seolah-olah tubuh Zhan Kongli tidak mampu menampung jejak sumber energi yang sangat lemah itu. Akan sangat sulit bagi saya yang biasa untuk memperhatikan hal ini. Jika Wang Lin tidak melihat langkah ketiga di surga yang melawan Manik, dia tidak akan menyadari rahasia ini. Namun, apa yang dilihatnya memicu gelombang besar di jantung. Wang Lin tersentak. Battle scroll itu mengandung sumber energi asal. Suara Li Yunzi tenang saat dia perlahan berkata, Zhan Kongli, memenuhi syarat. Setelah dia mengatakan itu, Zhan Kongli segera terbangun dari keadaan misteriusnya. Saat dia terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat dan wajahnya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia sangat lemah, seolah-olah dia baru saja melakukan pertempuran hebat. Setelah mundur beberapa langkah, dia memberi hormat kepada Li Yunzi sebelum meninggalkan alun-alun. Tidak banyak orang di antara para pembudidaya di sekitarnya, terutama yang terlibat dalam kompetisi, yang mengetahui rahasia sebenarnya. Mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentang bagaimana Zhan Kongli bisa melewati konferensi dengan begitu mudah. Setelah itu, orang lain melangkah ke alun-alun dan menatap battle scroll. Namun, di antara mengumpulkan orang yang mengikuti, 8 di antaranya langsung dikirim kembali ke barisan transfer oleh Li Yunzi. Akibatnya, para penggarap di sekitarnya menjadi semakin gelisah. Mereka benar-benar tidak bisa melihat bagaimana Li Yunzi menilai sidang ketiga. Semakin banyak Wang Lin melihat, semakin serius dia jadinya. Semua musuh yang tersingkir tidak mampu membagi indera ilahi mereka ke dalam gulungan pertempuran. Seolah-olah gulungan pertempuran itu memiliki rahasianya sendiri dan caranya sendiri untuk memutuskan apakah ia akan menerima perasaan ilahi orang itu. Li Yunzi menggunakan ini untuk menentukan apakah orang itu lulus. Semua yang lolos sama dengan Zhan Kongli. Mereka mampu membagi indera ilahi mereka dan memasukkan sebagian darinya ke dalam battle scroll, menyebabkan sebagian energi asal sumber itu muncul. Namun, tidak ada yang mampu menyimpan sumber energi asal itu di dalam tubuhnya. Ada hal lain yang diperhatikan Wang Lin, para penggarap yang memenuhi syarat baru saja berhasil menyatu dengan battle scroll pada detik ke-9 atau pertemuan. Hanya sedikit yang mampu melakukan fusi pada detik ke-8 seperti yang dilakukan Zhan Kongli. Mata Suting berbinar. Dia sepertinya telah melihat beberapa petunjuk, tapi dia tidak yakin. Setelah memikirkannya sebentar, dia segera melangkah setelah orang terakhir selesai. Dia melangkah ke alun-alun dan melihat battle scroll. Li Yunzi memandang Suting. Dia memiliki kesan terhadap junior ini. Saat ini, dia mengangguk dan tidak berbicara. Ekspresi Suting serius saat dia melihat battle scroll dan menunjukkan tatapan misterius. Gas hitam muncul di antara alisnya dan mulai berputar. Pada detik kelima, sebagian dari kesadaran ilahinya terbelah dan diserap oleh battle scroll. Murid Wang Lin menyusut dan dia berpikir, 5 detik. Orang ini tidak memiliki peluang keberuntungan yang sama seperti yang saya temui,
namun ia mampu memasuki kondisi itu dalam 5 detik. Bakatnya terlalu luar biasa. Mata Li Yunzi bersinar terang. Pada saat ini, dia menjadi serius sambil menatap Su Ting dan diam-diam mengangguk. Di keluarga Zan, tidak lebih dari 10 orang yang bisa memasuki negara bagian itu dalam 5 detik. Banyak dari mereka yang telah lama berkultivasi di bawah Battle Scroll untuk dapat memasuki kondisi tersebut dalam 5 detik. Adapun berapa banyak orang yang bisa memasuki negara secepat ini pada percobaan pertama mereka, hanya 3 orang di keluarga Zan yang berhasil melakukannya. Anak ini tidak biasa, Li Yunzi mengungkapkan sedikit kekaguman yang jarang muncul di matanya. Tak hanya Li Yunzi, monster-monster tua di atas sajadah juga melihat rahasia harta karun keluarga Zan. Ada kekuatan aneh di dalamnya, dan semakin cepat seseorang memasuki negara bagian tersebut, semakin banyak warisan yang dapat mereka terima. Namun, di antara mereka, sangat sedikit orang yang tahu bahwa kekuatan ini adalah kunci dari langkah ketiga yang mereka kejar dengan susah payah. Mata Master Flamespark menampakkan cahaya misterius. Dia tidak melihat Battle Scroll tetapi menatap Su Ting. Dia berpikir, orang ini memiliki bakat itu. Setelah 10 detik, Su Ting tiba-tiba terbangun. Pada saat ini, mata Wang Lin bersinar sangat terang. Dia melihat sepotong sumber energi asal dari Battle Scroll memasuki tubuh Su Ting. Kemudian sebagian kecil darinya sebenarnya tertinggal di dalam Su Ting. Penemuan ini membuat pikiran Wang Lin bergetar. Dia terlalu jelas tentang peran apa yang dimiliki oleh sumber energi asal ini. Su Ting tidak akan menyadarinya sekarang, tetapi begitu dia mencapai puncak langkah kedua, hal itu akan memberikan dampak yang tak terbayangkan pada Su Ting. Su Ting dari planet Donglin ini telah menunjukkan permusuhan terbuka terhadap saya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi niat membunuh muncul di hatinya. Su Ting telah mengungkapkan niat membunuh terhadap Wang Lin lebih dari sekali. Dengan kepribadian Wang Lin, tidak mungkin dia membiarkan Su Ting memiliki sepotong sumber energi asal itu. Su Ting, memenuhi syarat. Li Yunzi mengingat nama Su Ting dan mengangguk. Setelah merenung sebentar, dia berkata, total ada 3 Battle Scrolls. Setelah jalan menuju si terbuka, Anda dapat menemukan saya dan saya akan membiarkan Anda melihat gulungan kedua. Setelah dia mengatakan itu, banyak pembudidaya di sekitarnya merasa iri, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Su Ting memandang Li Yunzi. Bahkan dengan kesombongannya, dia tetap menghormati dan berkata, terima kasih, Senior Li Yunzi. Bahkan Zan Kongli pun merasa masam di hatinya. Dia tahu bahwa bahkan di dalam keluarga, hanya sekitar 10 orang yang memenuhi syarat untuk melihat gulungan kedua. Sedangkan untuk gulungan ketiga, hanya kepala keluarga dan kedua tetua yang melihatnya, tidak ada orang keempat. Su Ting mengangguk dan mundur dengan hormat. Dia memandang Wang Lin dengan suram. Wang Lin kembali menatap Su Ting dengan ekspresi dingin. Dia kemudian mengangkat kakinya dan berjalan menuju alun-alun. Awalnya, seorang intelektual bernama Zhao Yido akan mengikuti tes berikutnya. Tapi ketika dia hendak memasuki alun-alun, dia melihat Wang Lin bergerak. Dia segera mundur dan menampilkan ekspresi malu. Orang ini juga merupakan orang yang dipanggil oleh Russell dan diusir oleh Wang Lin dengan lambaian lengan baju Wang Lin setelah pertempuran pertama Wang Lin dan Russell. Pada saat ini, dia mengutuk kesialan di dalam hatinya dan dengan cepat mundur. Kemunculan Wang Lin segera menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Lagi pula, selama kompetisi gelar surgawi ini, nama Wang Lin telah mengejutkan semua orang. Dia telah melawan Russell dalam ujian manusia dan memicu roh guntur dalam ujian bumi. Semua yang terkait di sekitarnya menantikan penampilan Sumu di uji coba ketiga. Antisipasi seperti ini sangat kuat, bahkan beberapa leluhur keluarga budidaya pun memperhatikan dengan cermat. Mereka tidak hanya mengingat nama Sumu, mereka juga mengingat penampilannya. Selain monster tua di atas sajadah yang mewakili eselon atas sistem bintang seluruh langit, semua orang memandang sambil tersenyum. Hanya Dewa Darah yang dipadatkan dingin. Setelah merenung sebentar, dia juga menatap Wang Lin. Master Flamespark tersenyum di dalam hatinya. Dia sakit kepala karena Wang Lin. Tidak peduli apa, junior ini ditakdirkan bersamanya, dan menambahkan hubungan Wang Lin dengan King Sui, tidak baik untuk menindasnya. Wang Lin telah membuat kuil surgawi guntur kalah besar dalam uji coba manusia dan bumi. Namun, Li Yunzi bertanggung jawab atas kedamaian surga,
jadi kecelakaan apapun yang terjadi, itu tidak akan mempengaruhi dirinya sendiri kecuali Li Yunzi. Pada saat ini, ada secercah harapan saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin melangkah ke alun-alun. Dia memegangi Li Yunzi dan kemudian menatap battle scroll di udara. Pada pandangan pertama, kata pertempuran terlihat sangat biasa, tetapi jika dilihat lebih dekat, niat membunuh yang tak terbayangkan yang tampaknya berasal dari perang tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, ilusi muncul di depan mata Wang Lin. Seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Semuanya lenyap, termasuk alun-alun, para penggarap di sekitarnya, dan bahkan kuil surgawi guntur. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kata pertempuran. Wang Lin hanya merasakan tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya mengalami kesurupan. Seolah-olah kekuatan misterius meledak dari kata pertempuran. Kekuatan ini turun dan mengambil alih pikiran. Seolah-olah jiwa asalnya telah terpisah dari dagingnya, tidak ada lagi hubungan antara keduanya. Niat membunuh yang mengerikan di sekitarnya. Wang Lin merasa seperti manusia fana di musim dingin yang parah tanpa pakaian apapun. Hawa dingin berusaha menguraikan api kehidupannya. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin merasa seperti dia kembali ke masa ketika manik penentang surga telah selesai. Pintunya muncul, dan saat terbuka, gelombang sumber energi asal tiba-tiba muncul. Mata perlahan muncul di antara kelopak dan perlahan ketiga terbuka, namun tidak ada lampu merah yang keluar. Pada saat ini, Wang Lin tidak bergerak, tetapi pikirannya bergetar hebat. Perasaan menghadap pintu di dalam surga yang menantang bergema sekali lagi. Namun, dibandingkan perasaannya saat itu, apa yang dia rasakan jauh lebih lemah. Saat itu, Wang Lin hampir pingsan hanya dengan satu putaran. Sekarang, ketika dia melihat kata pertempuran, meskipun dia terkejut, dia bisa bertahan. Jelas sekali bahwa sumber energi berasal dari kata pertempuran, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan manik yang melawan surga. Bagi Wang Lin, manik yang menantang surga terlalu misterius, tapi kata pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dia pahami. Peristiwa ini sepertinya terjadi dalam jangka waktu yang lama, tetapi semuanya terjadi saat Wang Lin mengangkat kepalanya. Itu hanya 1 detik. Li Yunzi awalnya tidak memiliki pendapat yang baik tentang Wang Lin. Meskipun sumu ini mampu melawan Russell dan memiliki mantra yang luar biasa, tanpa campur tangan King Sui, yang kalah adalah sumu. Sedangkan untuk percobaan kedua, alasan sumu mampu menghidupkan roh guntur juga karena keberuntungan. Li Yunzi adalah seseorang yang telah mencapai tingkat terpanasnya saat ini melalui kerja kerasnya sendiri. Di matanya, para penggarap yang mengandalkan keberuntungan itu tidak layak. Sumu adalah salah satu pihak yang keberatan dengan matanya. Namun, saat ini, matanya bersinar terang tidak seperti sebelumnya. Dia mengambil 3 langkah ke depan dan menatap Wang Lin. Seolah-olah ada sesuatu yang menderu-deru di dalam hatinya. 1 detik. Sumu ini bisa memasuki negara bagian hanya dalam 1 detik. Bahkan dengan kekuatan mental Li Yunzi, dia tetap bersemangat. Dalam beberapa generasi sejarah keluarga Zannya, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki negara bagian itu dalam 1 detik. Bahkan leluhurnya yang memiliki bakat menantang surga membutuhkan waktu 2 detik. Saat ini, Li Yunzi sudah melupakan syuting. Semua pikiran itu digantikan oleh Wang Lin. Bukan hanya dia, semua monster tua di sajadah pun kaget. Sama seperti Li Yunzi, mereka tidak terlalu memikirkan penampilan Wang Lin di 2 uji coba terakhir, mereka hanya berasumsi lucu. Namun, semuanya mulai memperhatikan dengan serius kini. Murid Dewa Darah menyusut saat dia menatap Wang Lin. Saat dia terkejut, niat membunuh muncul di hatinya sekali lagi. Anak ini bisa masuk negara dalam 1 detik. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Saat dia memikirkan hal ini, dia merasakan niat membunuh mengunci dirinya. Dia berbalik dan melihat King Sui dengan dingin menatapnya. Dewa Darah dingin. Dia menekan niat membunuh dan menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Nenek moyang lain dari keluarga yang memiliki warisan dari alam surga semuanya memperhatikan dengan penuh perhatian. Kekaguman pada leluhur keluarga Siang semakin kuat. Semakin dia memandang Wang Lin, dia menjadi semakin senang. Ia berpikir, anak ini bukan sekadar ikan di kolam. Master Flamespark tersenyum, dan ketika dia melihat ke arah Li Yunzi yang terkejut, senyumannya melebar. Zan Kongli mengetahui masalah ini di dalam keluarga.
Ketika dia melihat Wang Lin memasuki negara bagian itu hanya dalam 1 detik, dia tersentak dan benar-benar terpana. Sedangkan Su Ting, dia mengerutkan kening dan jantungnya terasa sangat rumit. Dia awalnya adalah seorang anak yang disukai oleh surga, tetapi selama perdamaian manusia, Su Mu mencuri gunturnya. Kemudian dalam uji coba bumi, dia jauh lebih rendah dari Su Mu. Sekarang di surga, dia dipuji oleh Li Yunzi, tapi semua itu langsung lenyap. Seolah-olah Su Mu-nya adalah musuh bebuyutannya dalam hidup. Perasaan ilahi Wang Lin terbelah menjadi 2 dan menyatu dengan kata pertempuran. Jejak sumber energi berasal dari kata tersebut dan perlahan berputar ke seluruh tubuh. Saat ia hendak meninggalkan tubuh Wang Lin, ia bergetar dan jejak energi asal sumber ini mengalir ke mata ketiga seperti orang gila. Sumber energi asal mengalir ke mata ketiga yang muncul di antara kelopak mata. Cahaya merah terang tiba-tiba muncul dari mata ketiganya. Saat potongan energi asal masuk, cahaya merah yang berasal dari mata ketiganya menjadi lebih intens. Setelah 10 detik, Wang Lin terbangun dan lampu merah yang berkumpul di mata ketiganya tiba-tiba memancar dalam bentuk kipas. Lampu merah menyala dan menyebabkan setarnya berseru. Lampu merah berbentuk kipas mengelilingi Battle Scroll sepenuhnya. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin samar-samar melihat pemandangan aneh di gulungan itu. Itu adalah sistem bintang yang jauh, dan seorang lelaki tua berkulit putih sinkronisasi ke angkasa dan menulis kata pertempuran. Kata itu muncul dan terbelah menjadi 6 gulungan berbeda. Sumber energi asal yang kuat datang dari orang tua itu. Dia dipenuhi dengan kesedihan, penyesalan, dan keengganan saat dia melihat kata pertempuran. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang. Matanya tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh Wang Lin bergetar dan lampu merah dari mata ketiganya menghilang. Dia sudah bangun. Adegan yang dia lihat tadi adalah karena mata ketiganya terhubung dengan Battle Scroll. Apa yang dia lihat secara samar-samar terasa seperti ilusi, tetapi juga terasa sangat nyata. Saat lampu merah menghilang, mata ketiga Wang Lin perlahan tertutup, tapi tidak menghilang. Itu menjadi berubah garis merah dan tetap berada di antara alis Wang Lin. Saat ini, Wang Lin mengeluarkan perasaan aneh. Kamu melihatnya. Li Yunzi mengambil langkah dan tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin, dan itu mengandung sedikit kegembiraan. Wang Lin diam-diam merenung dan mengangguk. Dia bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan yang bahkan membuatnya takut di dalam garis merah di antara kelopak mata. Ada sedikit rasa sakit, seolah kekuatan itu tidak mau bertahan dan ingin meledak keluar. Li Yunzi menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tertawa dan berkata, "Bagus. Su Mu, setelah kompetisi surgawi selesai, datang dan temukan aku. Orang tua ini akan membiarkanmu melihat 2 gulungan pertempuran yang tersisa." Ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya tergerak. Dari apa yang dia lihat dari ilusi, terlihat jelas ada 6 gulungan. Wang Lin tetap tenang sambil dengan hormat menggenggam tangannya. "Terima kasih, Senior Li Yunzi." Li Yunzi tertawa dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia mewakili lengan bajunya dan menarik seseorang untuk melanjutkan perdamaian. Wang Lin berbalik dan berjalan keluar alun-alun. Dia menemukan tempat terbuka dan duduk. Mengabaikan semua mengotori, dia diam-diam menyimpannya. Saat dia menyimpannya, dia bisa dengan jelas merasakan gelombang rasa sakit dari sela keningnya. Perasaan seperti dia akan kehilangan kendali muncul di hatinya. Wang Lin samar-samar memahami bahwa mata ketiga telah menyerap sumber energi asal, dan perubahan besar telah terjadi. Mengenai apakah perubahan ini baik atau buruk, bahkan dia tidak bisa menebaknya. Namun, ada satu hal yang pasti, jika dia membiarkan rasa sakitnya terus berlanjut, setelah rasa sakit itu melampaui kendalinya dan keluar, dia pasti akan menderita serangan balik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan pikiran, dia memadatkan batasan jantung pemusnahan yang tak ada habisnya. Saat dia terus mengolahnya, 3 secara bertahap terbentuk untuk menutup mata ketiga. Namun, kekuatan mata ketiganya terlalu kuat, segel ini hanya dapat meringankan masalah untuk sementara. Jika waktu terus berjalan, dia harus memperkuatnya sesekali. Meskipun demikian, Wang Lin tidak merepotkan. Tidak peduli apapun, mantra di mata ketiga akan menjadi kartu sebagai yang menyelamatkan hidup. Setelah Wang Lin, para pembudidaya lainnya melanjutkan tes. Setelah 30 menit,
para pembudidaya yang tersisa telah menyelesaikan percobaan ketiga. Tangan kanan Li Yunzi terulur dan Battle Scroll kembali ke tangan. Saat dia berbalik, hembusan angin menyapu tubuhnya. Semua yang tidak memenuhi syarat dikirim kembali ke susunan transfer di langit. Dari 147 orang, hanya tersisa 112 orang. Saat Li Yunzi kembali ke sajadahnya, Master Flamespark mengumpulkan 112 orang yang tersisa. Tampak bersinar seperti obor dan dia perlahan berkata, 3 uji coba telah berakhir, dan semua yang tersisa adalah para elit generasi ini. Awalnya, 6 jalur misterius akan menjadi yang berikutnya untuk menguji dao Anda, tetapi karena nomor Anda sudah mendekati 108, kami akan melompat ke satu baris ke surga. One Line to Heaven adalah perebutan gelar celestial terakhir. Dari 108 orang yang akan mendapatkan gelar celestial, 36 orang teratas akan diberi nama surga celestial. Dalam uji coba satu baris menuju surga, kalian semua ada sebagai hantu. Biarpun kamu mati, tubuhmu hanya akan mengalami sedikit kerusakan, jadi itu tidak akan terlalu mempengaruhimu. Setelah Master Flamespark selesai berbicara, dia memegang tas pegangannya dan sebagian kayu berbentuk segi 8 muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke udara dan potongan kayu berbentuk segi 8 itu tumbuh. Dalam sekejap, lebarnya lebih dari 100 kaki dan semburan cahaya warna-warni memantul darinya saat berputar di langit. Masuk ke alun-alun. Setelah Master Flamespark berteriak, 112 penggarap berjalan ke alun-alun dan duduk dalam posisi lotus. Tak lama kemudian, Master Flamespark mengirimkan segel dan kemudian sinar cahaya datang dari dalam kayu. Sinar cahaya menyinari 112 petani di alun-alun. Saat cahaya 5 warna bersinar, semua pembudidaya, termasuk Wang Lin, kehilangan kesadaran. Ini adalah hutan yang sangat lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi yang jumlahnya tak terhitung dengan cabang-cabang tak berujung yang saling berpotongan dan dedaunannya tampak membentuk jaring-jaring yang menutupi langit. Hanya celah kecil di dalam jaring yang memungkinkan cahaya masuk. Berkas cahaya turun dari langit, itu terlihat sangat misterius. Tanah menutupi dedaunan busuk dan ada serangga beracun bergerak sambil menghindari pancaran cahaya. Tepat pada saat ini, salah satu pohon yang menjulang tinggi mengeluarkan kilatan cahaya 5 warna dan Wang Lin keluar dari sana. Saat dia muncul, dia langsung melompat dan mendarat di dahan. Dia segera menggunakan jantungnya dan menyembunyikan auranya. Wang Lin telah diasah oleh situasi hidup dan mati, dan apa yang disebut satu jalur menuju surga ini bahkan tidak sebahaya negeri roh iblis. Dia secara alami tidak akan membuat kesalahan dengan menyebarkan perasaan ilahi saat dia tiba. Pada saat ini, perasaan ilahi menyapu, dan itu tidak berhenti di Wang Lin, itu terus menyebar. Namun, sesaat kemudian, perasaan ilahi panik dan menyebar dengan cepat. Namun setelah beberapa saat, perasaan ilahi itu runtuh dan tertidur datang dari kejauhan. Mata Wang Lin berbinar. Kecuali aku yakin aku lebih kuat, aku tidak bisa menyebarkan akal sehatku di sini. Jika tidak, saya akan segera membuka dan dijadikan sasaran. Wang Lin diam-diam merenung sebentar. Setelah dia mengayuh energi asalnya dan mengamati tubuhnya, dia dapat melihat beberapa petunjuk. Memang benar seperti yang dikatakan Master Flamespark. Tubuh di sini tetap sama dengan tubuhnya, tetapi setelah mati, tidak banyak mempengaruhi tubuh aslinya. Satu jalur menuju surga tanpa kematian yang nyata tentu akan memungkinkan banyak pikiran yang tidak memiliki pengalaman nyata untuk menjalani cobaan hidup dan mati. Saya khawatir inilah tujuan sebenarnya dari kuil surgawi guntur, tujuan mereka adalah untuk mewujudkan para pemenang sejati. Wang Lin mengerutkan kening dan berusaha untuk bergabung dengan dunia. Namun, karena ini bukan dunia nyata, maka tidak ada pengaruhnya. Setelah merenung sebentar, ada kepulan asap dan dia menghilang. Ujian manusia, bumi, dan surga. Hanyalah ujian. Satu baris ke surga ini adalah pertarungan sesungguhnya untuk gelar surgawi. Tidak ada yang baik atau jahat. Jika saya ingin nomor 1, maka saya harus membunuh paling banyak. Saat Wang Lin bergerak, ada kilatan rasa dingin di matanya. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi lainnya menyebar dan mendingin area tersebut. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak cepat. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap, dia melihat layar yang menyampaikan kesadaran ilahi. Orang ini adalah Zhao Yidao, yang diinterupsi 2 kali oleh Wang Lin selama 3 konferensi.
Ketika dia muncul, dia sangat bingung dengan lingkungannya. Mengikuti ajaran keluarganya, dia secara tidak sadar menyebarkan akal ilahi untuk mengamati sekeliling. Namun, saat kesadaran ilahinya menyebar, perasaan krisis yang kuat menganik dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia segera ingin pergi, tetapi saat ini, kabut hitam terbang di belakangnya. Niat membunuh yang kuat muncul dan segera menghidupkan Zhao Yidao yang melarikan diri. Jeritan tenggelam di antara pepohonan. Wang Lin berdiri 1000 kaki jauhnya dan dengan dingin menatap kabut hitam. Kabut itu bergerak seolah-olah telah menyerap Zhao itu beserta kulit dan tulangnya. Sesaat kemudian, seseorang keluar. Itu adalah Su Ting. Dia menjilat bibirnya dan menatap Wang Lin. Saat keduanya bertukar pandang dalam jarak 1000 kaki, suara letupan bisa terdengar. Su Ting sangat takut pada Wang Lin. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi Wang Lin, jadi dia dengan muram berkata, bagaimana kalau kita meninggalkan pertempuran kita sampai akhir? Wang Lin dengan dingin menatap Su Ting sebelum kembali dan menghilang dalam sekejap. Menghasilkan pembunuhan terbanyak lebih penting daripada membunuh Su Ting. Su Ting menghela nafas lega. Dia kemudian mundur ke dalam kabut dan dengan cepat pergi ke arah lain. Seolah-olah keduanya telah menetapkan tempat ini sebagai batas dan membagi area tersebut menjadi dua. Keduanya tidak akan memasuki wilayah pihak lain. Wang Lin tidak membuang waktu untuk mencari orang satu demi satu. Sebaliknya, dia hanya menemukan sebatang pohon besar dan duduk. Kemudian kesadaran ilahinya menyebar dan menyapu area tersebut. Saat indera keilahiannya menyebar, indera ketuhanan lebih dari 10 orang meledak dan menyerang Wang Lin. Di tempat ini, meskipun kamu tidak mencoba membunuh orang lain, mereka akan datang untuk membunuhmu. Wang Lin menyebutkan sebuah benda, itu adalah stempel penyegel surgawi. Benda kecil ini tergeletak di hadapan Wang Lin dan mengeluarkan pancaran cahaya keemasan. 2 dari ratusan ribu segel emas memiliki jiwa asal para penggarap yang tersegel di dalamnya, dan kekuatan segel ini jelas berbeda dari yang lain. Wang Lin tidak yakin apakah jiwa asal ilusi ini dapat disegel. Wang Lin tenang saat dia menunggu orang pertama yang ingin mati tiba. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh melesat seperti kilat dari hutan ke kanan. Namun, saat sosok itu berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, orang itu terkejut. Setelah melihat targetnya adalah Wang Lin, mata orang itu dipenuhi teror dan dia memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tenang. Saat penggarap muncul, stempel penyegel surgawi keluar. Itu sangat cepat saat mengejar penggarap yang melarikan diri. Saat meneleponnya panik, tangannya membentuk segel dan mantra mulai muncul. Namun, mantra ini tidak berpengaruh pada Celestial Sealing Stamp. Stempel penyegel surgawi langsung menutup dan tiba-tiba tumbuh. Itu tanpa ampun menekan dan sejumlah besar tanda emas muncul untuk menutup pengungsinya. Mata sang perlombaan dipenuhi dengan keputusasaan saat dia menamparkan tas pegangannya dan ratusan pedang terbang muncul. Dia ingin melawan, tapi saat suara menggema, semua pedang terbang itu roboh. Stempel penyegel surgawi hancur dan dia mengeluarkan erangan yang tertidur. Saat menghilang, sebuah tanda emas terbang keluar dan melintas. Sesaat kemudian, tanda emas dipenuhi dengan kecerdasan. Mata Wang Lin membuka dan menarik stempel penyegel surgawi. Setelah mengamatinya dengan cermat, dia perlahan mengangkat kepalanya saat dia melihat ke dalam hutan yang jauh dan dengan tenang berkata, berapa lama kalian semua ingin menunggu sebelum menyerang? Hutan di hadapannya benar-benar sunyi. Sesaat kemudian, 4 orang keluar dari hutan. Keempatnya berada pada tahap korporeal yang aura mereka menyatu menjadi satu yang samar-samar bisa menandingi aura Wang Lin. Mereka berempat saling memandang. Salah satu mata mereka menjadi ganas, dan tanpa kata pun dia menamparkan tasnya. Sebuah labu segera terbang keluar. Tangannya membentuk segel dan kemudian api merah keluar dari labu menuju Wang Lin. 3 orang di sekitarnya mengatupkan gigi. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Salah satu dari mereka membentuk segel dan kemudian tumbuh-tumbuhan di sekitarnya mulai tumbuh gila-gilaan dan menyebar ke arah Wang Lin. Ada orang lain yang membuka mulutnya dan mengeluarkan manik hitam yang mendekati Wang Lin. Kultivator terakhir membentuk segel dan ratusan boneka penghalang menyerang Wang Lin. Namun, pada saat ini,
mata mengingatkan yang mengirimkan labu itu menyala dan dia dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, 3 lainnya juga bergerak, sepertinya mereka semua mempunyai pemikiran yang sama. Keempat orang tersebut melarikan diri ke 4 arah yang berbeda. Mata Wang Lin berbinar dan stempel penyegel surgawi keluar. Semua serangan runtuh di bawah Celestial Ceiling Stem yang lebarnya ratusan kaki. Kemudian muncul setelah salah satu dari 4. Terjadi ledakan keras. Setelah hancur, ia menyerang satu demi satu. Ratusan ribu tanda emas memenuhi area tersebut, tetapi 4 di antaranya dipenuhi dengan kecerdasan. Wang Lin menatap 4 rune yang sangat spesial di antara mereka. Matanya berbinar dan dia mendapat ide yang berani. Jika saya menggabungkan bendera 1 miliar jiwa dan stempel segel surgawi. Jantung Wang Lin berdetak kencang. Suara gemuruh terus menggema, dan beberapa saat kemudian, stempel penyegel surgawi kembali. Jumlah rune yang mengandung kecerdasan meningkat dari 4 menjadi 7. Wang Lin meraih stempel penyegelan surgawi dan menghilang. Wajah Segong Hu mencetak saat dia dengan cepat bergerak melewati hutan. Saat dia muncul, dia dikunci oleh niat membunuh. Jika bukan karena reaksinya yang cepat dan dia menghindar dengan cepat, dia akan mati saat dia muncul. Meski begitu, dia masih terluka saat menghindar. Wajahnya pucat dan dia segera melarikan diri. Di belakangnya, anak laki-laki berkepala besar itu dengan cepat mengejar. Senyuman bodohnya masih terlihat di wajah anak laki-laki sebesar itu. Senyumannya terhadap Segong Hu terasa dingin. Dia mengangkat tangannya dan melontarkan kilatan cahaya ungu. Cahaya ungu dengan cepat berubah menjadi semut ungu setinggi puluhan kaki. Semut ini sangat ganas. Setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang ke depan dengan penjepit semut raksasanya. Itu jauh lebih cepat daripada Segong Hu, dan tanpa ampun ia mencubit ke arahnya. Senyuman pada anak laki-laki yang berdiri tegak itu menjadi semakin dingin. Dia sudah bisa melihat tinju sebelum dia dibelah dua oleh semut surgawi mendalam yang dia besarkan. Anak laki-laki bertanya-tanya besar itu berkemah, sayangnya, saya tidak bisa membuka tas penyimpanan saya di sini. Kalau tidak, aku baru saja mengumpulkan jiwa asalnya dan tidak perlu mengirimkan semut surgawi. Yang mendalam, pada saat krisis ini, mata Segong Hu berbinar dan dia kembali untuk mendapatkan bola guntur seukuran kepalan tangan ke arah semut yang mengejarnya. Guntur bergemuruh saat menuju ke arah semut. Namun, perbedaan tingkat kerusakan mereka terlalu besar. Saat guntur mendekati semut, semut menjepitnya dengan penjepitnya dan bola guntur itu roboh. Raungan menggelegar-menggelegar, tapi semut itu sama sekali mengabaikan dampaknya dan menyerang ke depan. Penjepitnya mengeluarkan aura dingin saat tanpa ampun menekan Segong Hu. Segong Hu tersenyum sedih. Dari saat dia muncul hingga sekarang, kurang dari 15 menit berlalu, dan dia menghabiskan semuanya untuk bertahan hidup. Dia belum berhasil membunuh siapapun, dan dia akan kehilangan medan perang. Namun, pada saat ini, mata Segong Hu dipenuhi dengan kepuasan. Dia merasakan aura familiar tiba-tiba mendekat. Ada kilatan cahaya keemasan dan suara dingin memenuhi langit dan bumi. Segel. Saat kata itu diucapkan, tanda emas tiba-tiba mengembun di sekitar Segong Hu. Dengan keras, tang semut mencubit tanda emas itu. Dengan kilatan, tanda emas yang tak kuantitas menyatu, menciptakan badai emas. Saat badai melanda, semut surgawi yang mendalam bergetar dan dengan cepat mundur. Senyuman bodoh pada anak laki-laki yang berdiri besar itu langsung membeku dan dia menatap ke depan. Ekspresinya menja dia mundur tanpa ragu-ragu. Wang Lin keluar dari hutan di belakang Segong Hu. Stempel penyegel surgawi melayang di depan Wang Lin dan melepaskan cahaya keemasan lembut. Tuanku, wajah Segong Hu memenuhi rasa hormat. Wang Lin mengangguk dan diikutinya menyapu anak laki-laki berkepala besar yang mundur itu. Dia dengan dingin berkata, masih ingin lari. Dia mengambil satu langkah dan segera bergerak ratusan kaki. Stempel penyegel surgawi langsung terisi. Tingkat budidaya anak laki-laki berkepala besar itu sama dengan tingkat awal Nirvana Skrier milik Wang Lin. Dia telah menyaksikan kebangkitan Wang Lin selama 3 konferensi, jadi sekarang dia sangat takut pada Wang Lin dan tidak ingin memprovokasi Wang Lin dengan sia-sia. Senyuman bodoh anak laki-laki di depan besar itu telah menghilang dan dia dengan cepat berteriak, rekan kultivator sumu, saya akan meninggalkan area ini. Mengapa Anda harus bertujuan untuk membunuh?
Tingkat menghancurkan kami sama, jadi jika kami bertempur, Anda akan terluka. Jangan beri kesempatan pada syuting itu. Mata Wang Lin dingin. Saat dia melangkah keluar, dia mengangkat tangannya. Sebuah Heavenly Chop menyatu ke tangan dan dia tanpa ampun menebangnya. Ekspresi anak laki-laki yang besar dan berubah drastis. Saat dia mundur, semut surgawi yang mendalam mengeluarkan raungan dan menghalangi di depan anak laki-laki besar itu. Saat potongan pengumuman menyentuh semut, semut itu roboh. Stempel penyegel surgawi menyala dan salah satu tanda emas mendarat di semut yang roboh. Rune emas itu segera dipenuhi dengan kecerdasan. Ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat. Saat dia dengan cepat mundur, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Mantra surgawi, rangkullah." Setelah dia mengatakan itu, riak menyebar di sekelilingnya. Saat riak menyebar, lingkungan sekitar mulai berubah. Binatang buas yang berbeda mulai bermunculan, dan mereka semua menjadi marah saat mereka menyerang ke arah Wang Lin. "Mari kita gunakan kamu untuk menguji kekuatanku di atas guntur." Suara Wang Lin seperti angin musim dingin. Saat itu jatuh ke telinga anak laki-laki berkepala besar, anak laki-laki itu gemetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin menyalakan roh guntur selama uji coba bumi. Dia merasa pahit dan segera mundur setelah dia mengucapkan mantranya. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah. Guntur yang akan membuat orang gemetar berkumpul. Seperti orang gila, guntur langit dan bumi semuanya berada di bawah kendaliku. Wang Lin tidak melihat ke arah anak laki-laki berkepala besar itu tetapi ke arah langit. Jiwa asal naga guntur kuno terbang keluar dari antara kelopak dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaung, raungan naga petir kuno yang memungkinkannya mengendalikan guntur sekali lagi menggema di seluruh dunia. Raungan ini seperti guntur yang membelah surga. Itu terkirim seperti gelombang kejut yang mengejutkan semua pembudidaya di medan perang. Seluruh medan perang mulai berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Seluruh dunia terbalik dan matahari serta bulan terbalik. Syuting baru saja memasuki kabut hitam dan mengejar seorang yang tidak berguna sambil tersenyum. Dia ingin mengadakan sang penggarap, tetapi pada saat ini, dia mendengar suara gemuruh yang datang dari zaman kuno dan merasakan getaran dahsyat di medan perang. Kabut hitam di sekelilingnya tiba-tiba runtuh karena kekuatan gemuruh ini. Dia terpaksa keluar dari kabut dengan ekspresi kaget saat dia menatap ke dalam kabut. Misalnya saja yang melarikan diri, dia batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Kultivator merasa seperti langit runtuh di bawah gemuruh guntur dan seperti dia ditekan ke tanah. Di hutan, berjari 6 bersembunyi di dalam pohon yang menjulang tinggi, menunggu mangsa. Namun, saat ini, guntur menggema di langit. Dia tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah ada kekuatan yang masuk ke dalam ketakutan dan memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya. Dia melihat kedamaian dengan ketakutan di matanya. Ini adalah auman yang tersisa summu dalam uji coba bumi. Zhang Kongli sedang bergerak di dalam hutan ketika dia mendengar suara getaran itu. Tubuhnya gemetar dan dia segera duduk untuk berlutut. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan dia mengangkut menuju auman. Pada saat ini, semua pembudidaya di medan perang mendengar deru guntur yang menakutkan. Seolah-olah langit akan runtuh. Langit tiba-tiba berubah warna saat guntur muncul tinggi di udara dan berkumpul di kejauhan. Bumi bergetar hebat, seolah-olah hari berhenti. Itu bukan hanya medan perang. Di luar, di kuil surgawi guntur, potongan kayu segi 8 di udara bergetar hebat. Sinar guntur muncul dan terus melewatinya. Kilatan petir dalam jumlah besar muncul di langit seolah-olah dipanggil. Mereka semua mendekati potongan kayu itu seolah-olah hendak menyembah sesuatu. Master Flamespark tiba-tiba berdiri dan menatap potongan kayu berbentuk segi 8 itu. Ekspresinya suram dan kedua cetakannya membentuk segel. Segel yang tak terhitung jumlahnya mendarat di potongan kayu segi 8 dan kemudian potongan kayu segi 8 itu perlahan-lahan berhenti bergetar. Pada saat ini, para penggarap di sekitarnya memiliki berbagai gagasan tentang apa yang terjadi. Setelah mengaum, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin kembali ke tubuhnya. Kilatan petir yang tak berputar mengelilingi tubuhnya. Daerah dalam jarak 500 km darinya telah berubah menjadi neraka guntur. Saat suara letupan menggema, sejumlah besar pohon yang menjulang tinggi tumbang dan terbakar.
Pada saat ini, mata Wang Lin dipenuhi guntur dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Wang Lin merasa seperti dia adalah penguasa segala guntur. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah anak laki-laki sama besar, yang sedang melarikan diri dan hampir kehilangan akalnya. Guntur, hancurkan. Raungan menggelegar dengan ujung jari Wang Lin. Kemudian semua guntur di sekitarnya terisi dengan keras ke arah tubuh besar itu. Jika seseorang melihatnya dari udara, dia akan melihat semua guntur di area tersebut berkontraksi menuju satu titik. Titik konsentrasinya adalah anak laki-laki berkepala besar. Guntur bergerak sangat cepat hingga langsung menutup. Mata anak laki-laki berkepala besar itu menunjukkan keputusasaan. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa dia sedang menghadapi semua guntur di langit. Pada saat berikutnya, guntur menduduki tubuhnya, menimbulkan gelombang keras di seluruh medan perang sekali lagi. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu terbakar dan melayang ke udara. Tidak ada sisa tubuhnya yang tersisa. Nove, lep dalam. Para penggarap di dalam medan perang semua pemandangan guntur yang perlahan menghilang. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Ini adalah mantra Master Demon. Menakutkan. Jika kamu bertemu orang itu, kamu akan mati. Mustahil menetapkan untuk menghadapinya dengan kekuatanku. Mantra semacam ini belum pernah terdengar dan menggemparkan. Su Ting menatap dengan heran dan canggung. Dia tidak menyadari bahwa dia sedikit gemetar. Di kuil surgawi guntur di alun-alun, anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Dia segera menjadi putus asa. Ekspresinya sangat tajam ketika dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Dia kaget dan mengungkapkan teror. Tidak, Master Flamespark berteriak, duduk. Tubuh bocah besar itu gemetar, jantungnya berdebar kencang, pikirannya kacau. Sebelumnya, dia ingin berusaha sekuat tenaga dan menemukan tubuh Wang Lin untuk membalas dendam. Namun, ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat hanya ada 108 orang. 4 hilang. Mungkinkah dalam satu baris menuju surga, 4 dari mereka tidak masuk sebagai avatar tetapi masuk dengan tubuh asli mereka? Kulit kepala anak laki-laki yang berkepala besar itu menjadi mati rasa. Diam-diam dia bersyukur dia bukan salah satu orang yang masuk ke dalam dengan tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan dia merasakan gelombang ketakutan. Pantas saja saya tidak bisa membuka tas pegangan saya. Hanya harta karun dengan jiwa asal yang dapat laki berkepala besar itu menarik nafas dalam-dalam dan dia masih merasa takut. Di medan perang, muncul kilatan emas dan tanda emas. Rune ini telah menyerap avatar anak laki-laki berkeliaran besar yang hilang dan sekarang dipenuhi dengan kecerdasan. Wang Lin mengambil stempel penyegelan surgawi. Dia melihat ke arah Seng Wonghu yang tertegun dan menamparkan tasnya. Setelah mengeluarkan beberapa pil, dia menyerahkannya kepada Seng Wonghu. Temukan tempat tersembunyi dan fokus pada budidaya. Seng Wonghu meminum pilnya. Dia hendak menelannya ketika matanya tiba-tiba membuka. Dia melihat tas milik Wang Lin dan setelah ragu-ragu dia berkata, "Tuanku, Anda, dapatkah membuka tas Anda?" Wang Lin kaget dan matanya menjadi suram. Ratusan pikiran melintas di kepalanya. Dengan kecerdasannya, hanya satu kalimat dari Seng Wonghu yang mampu membuatnya mengerti. "Kamu tidak bisa membuka milikmu." Wang Lin dengan murung menatap Seng Wonghu. Seng Wonghu menenangkan. Perasaan ilahinya masuk ke dalam tasnya. Lalu dia menamparkan tasnya dan tidak ada jawaban. Wang Lin tetap diam saat dia berbalik dan melangkah ke udara. Seng Wonghu punya beberapa ide di kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mendengarkan Wang Lin dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Wang Lin melakukan perjalanan di medan perang dan berputar. Medan peperangan yang bagus. Ada orang asli di antara yang palsu dan palsu di antara yang asli. Skema Master Flamespark benar-benar mendalam. Saya mengaguminya. Tidak termasuk 108 orang di luar, 4 dari 112 orang masuk dengan tubuh aslinya. 2 orang yang kubunuh tadi sudah membawa tasnya, jadi masih ada satu lagi yang tersisa di sampingku. Aku hanya tidak tahu siapa orangnya. Saat Wang Lin bergerak, perasaan ilahi menyebar tanpa hambatan apapun. Jika dia memperhatikan seorang pengamat, dia akan segera melakukan pengangkutan. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak menunjukkan belas kasihan. Karena ini adalah medan perang perceraian, jika ada yang masuk, mereka siap untuk membunuh dan dibunuh. Jika mereka mati, itu bukanlah kematian yang sebenarnya.
Akibatnya, semua petani yang ditemui Wang Lin merasa sulit untuk melarikan diri. Namun, sebelum Wang Lin menyerang, dia akan memeriksa apakah orang lain dapat membuka tas pegangannya atau tidak. Jika mereka tidak bisa, maka dia akan menyerang. Pembantaian yang sama juga berlanjut di sisi lain. Su Ting melepaskan kabut hitam sekali lagi dan menyapu seluruh area saat dia melestarikan semua orang yang menghalangi jalannya. Pada akhirnya, banyak pembudidaya yang berhasil membunuh diri mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak akan memberikan hasil pembunuhan yang mereka peroleh kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit yang tersisa di medan perang. Wang Lin beruntung. Jika pihak lain patuh, maka Wang Lin tidak akan menyerang. Dia hanya akan menunggu sampai mereka mati dan menyegel avatar mereka. Namun, sisi Su Ting diisi dengan kekerasan. Bahkan mereka yang ingin bunuh diri, jika lambat, mereka tidak bisa menghindari nasib dilahap. Saat itu malam di medan perang. Saat malam tiba, tidak banyak orang yang tersisa. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya dan berjalan menuju Su Ting. Su Ting adalah seseorang yang harus dia bunuh, terlebih lagi sekarang karena jejak sumber energi asal di dalam Su Ting. Wang Lin sudah mendeteksinya, jadi tidak mungkin dia membiarkan Su Ting pergi. Su Ting juga menyebarkan akal sehatnya dan mengunci Wang Lin. Lalu dia memasuki kabut hitam dan menyerang Wang Lin. Semua petani di daerahnya telah meninggal, dia satu-satunya yang tersisa. Dia bergerak semakin cepat hingga dia menjadi seperti seberkas cahaya. Pembunuhan niat terus berkembang hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Sumu, raungan yang menggemparkan keluar dari mulut Su Ting. Mata Wang Lin tenang saat berbaring melayang di udara dan dia melihat ke arah Su Ting yang mendekat dengan cepat. Kabut hitam menutupi area di belakang Su Ting. Kemudian mengembun dan membentuk bayangan setan. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat menyerang Wang Lin. Saya harap orang terakhir yang bisa membuka tasnya adalah dia. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Su Ting menjadi lebih cepat hingga dia menciptakan serangkaian ledakan sonik saat dia menyerang Wang Lin. Terjadi ledakan yang menggemparkan. Saat Su Ting mendekat, bayangan iblis itu membuka mulut dan berusaha mempertahankan Wang Lin. Stempel penyegel surgawi tumbuh hingga lebih dari 1000 kaki di depan Wang Lin. Kemudian tanda emas terbang keluar, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Keduanya memulai pertarungan hebat di udara. Di tanah, Seng Monghu keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri di atas pohon. Dia dengan penuh perhatian menyaksikan pertempuran di langit. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menamparkan bahunya. Seng Monghu saat ketakutan dia keluar. Saat dia hendak menggunakan mantra, dia mendengar suara tawa. Jangan tegang. Faktanya, ketika dia tiba-tiba di depan, kamu juga membuat takut saat itu. Nang Monghu tersenyum nakal. Dia duduk di sebelah Seng Monghu, mendongak, dan berseru, bisa menyaksikan pertempuran spektakuler di malam hari adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup. Saat dia berbicara, dia menamparkan tasnya, mengeluarkan anggur, dan minum. Seng Monghu menatap tas pegangan Nang Mong Han. Dia mengalihkannya dan duduk di pohon besar tidak jauh dari situ. Nang Mong Han meneguk banyak dan berkata dengan ekspresi tertekan, "Hehe, kamu tahu, aku tidak bisa menahannya, saya kurang beruntung karena tubuh asli saya dibawa ke sini. Untungnya, saya mengetahui lebih awal. Kalau tidak, jika aku membunuh sembarangan seperti orang bodoh dan mati, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Hasilnya, saya menemukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu sampai semuanya berakhir, lalu saya keluar ketika sudah aman." Di jarak jauh, pertengkaran berjari 6 itu sedang duduk di atas pohon besar. Saat dia diam-diam menyaksikan pertempuran di langit, ada kilatan rasa dingin di matanya. Kalian berdua adalah yang terkuat, jadilah bertempurlah. Dengan begitu, aku akan mendapat kesempatan. Dia menjilat dan mencibir. Bayangan iblis Su Ting dan stempel penyegel surgawi Wang Lin bergetar, menimbulkan getaran yang mengguncang bumi. Hal ini menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Dengan keras, tubuh Su Ting terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Bayangan itu mengikuti Su Ting. Wang Lin mundur 30 kaki. Matanya tenang tapi penuh dengan niat membunuh. Saat Su Ting mundur, dia membentuk segel dan sejumlah energi besar yang berasal dari tubuhnya. Kemudian pusaran hitam di antara mahkota mulai berputar lebih cepat dan dia berteriak, "Snake Devor!"
Setelah dia berbicara, bayangan iblis di hadapannya mulai bergerak dan dalam sekejap berubah menjadi ular sepanjang 1000 kaki. Ular itu mengaum dan menyebar ke arah Wang Lin. Wang Lin pernah melihat mantra ini sebelumnya, jadi dia tahu kekuatannya. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya, membentuk segel, dan berkata, "Panggil angin." Angin hitam tiba-tiba muncul dari tangan kanan Wang Lin dan memenuhi langit dan bumi. Dua naga hitam terbentuk dan mereka mengeluarkan raungan yang keras sebelum menyerang ular itu. Seiring dengan gelombang udara dingin keduanya berpotongan dan saling memanjang. Namun Call the Wind adalah mantra surgawi yang dibuat oleh Kaisar Langit. Ular itu hanya menyalakan satu naga sebelum mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya mulai mengembang tanpa batas hingga akhirnya roboh. Saat tubuh ular itu hancur, naga yang dilahapnya berubah. Naga kedua itu menyerang Su Ting. Tangan kanan Su Ting membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya sambil berteriak, "Roh gunung." Kabut hitam muncul dari belakang dan membentuk kabut tebal di hadapannya. Kabut dengan cepat memenuhi langit dan bumi sebelum berubah menjadi gunung raksasa. Gunung ini menutupi langit seolah menggantikan langit. Dan kemudian ia menabrak Wang Lin seperti orang gila. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia menatap Su Ting, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Saat naga hitam itu berlari keluar, dia meletakkan posisinya di antara kelopak mata. Lagi membuang waktu dengan Su Ting ini. Segel ketiga, buka. Suara Wang Lin tenang, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Garis merah di antara mahkota tiba-tiba mulai memanjang ke kedua sisi. Mata ketiga terbuka dan tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya merah terang yang tak terbayangkan. Lampu merah ini terbuka seperti kipas dan menyebar dengan cepat. Karena salah satu segelnya terlepas. Kekuatan mengerikan yang disegel oleh Wang Lin menyatu dengan lampu merah. Saat gunung hitam turun, ia diselimuti oleh lampu merah. Ia mulai hancur lapis demi lapis. Hanya dalam waktu setengah napas, ia berubah kembali menjadi gas hitam dan menghilang. Mata Su Ting dipenuhi teror dan perasaan krisis yang kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mencekik tubuhnya. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena lampu merah menimpanya. Setelah gunung hitam itu hancur, Wang Lin berbalik ke arah Su Ting. Su Ting merasakan tubuhnya gemetar, seolah-olah puluhan ribu sambaran petir meledak di tubuhnya. Semuanya hilang, tapi bahkan gemuruh guntur pun tidak mampu menutupi detak jantungnya yang semakin meningkat. Buk, 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 buk. Detak jantungnya mencapai batas, seolah-olah akan meledak. Seluruh darah dan energi asalnya mulai berputar. Seperti orang gila, hampir di luar kendalinya. Kabut hitam di antara penanda bergumul seolah ingin meninggalkan tubuhnya. Mantra macam apa ini? Keringat keluar dari tubuh Su Ting dan pakaiannya basah kuyup. Dia berada di dalam lampu merah dan tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Gelombang ketakutan yang tak ada habisnya menenggelamkannya. Kekuatannya menderu-deru di dalam lampu merah dan mengalir ke tubuhnya. Dia jelas merasakan tubuhnya hancur lapis demi lapis di bawah lampu merah. Pertama adalah kulit, daging, dan tulangnya. Mereka semua pingsan seolah kembali ke sumbernya. Setelah itu, jiwa asal berpindah ke jiwa yang baru lahir dan kemudian kembali menjadi inti emas. Akhirnya, inti emasnya meledak dan kembali menjadi energi spiritual. Ini belum berakhir. Energi spiritualnya runtuh. Seluruh keberadaannya terhapus dari keberadaannya saat dia menjerit putus asa. Apalagi sebagian sumber energi asal di dalam avatarnya diekstraksi dan menghilang setelah menyatu dengan lampu merah. Lampu merah menghilang dan Wang Lin menunjukkan ekspresi sangat lelah. Dalam sekejap, dia duduk di pohon besar dan dengan cepat menyegel kekuatan di antara kedua mahkota. Adegan aneh ini menyebabkan Nangong Han menjanjikan anggur yang diminumnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Seng Monghu menarik napas dalam-dalam dan mengamati Wang Lin. Lampu merah tadi menyebabkan sosok bagus yang dia lihat di danau guntur muncul kembali. Sementara mata terampil berjari 6 itu dipenuhi teror, ada juga kilatan keganasan di dalamnya. Dia menggali menuju Wang Lin. Dia pasti terluka, jadi ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Begitu aku bisa membunuh Master Demon, meskipun ini hanya dunia ilusi, aku, Zhou Xingdao, akan menjadi terkenal di Alhaven Star System. Kultivator berjari 6 itu bergerak seperti kilat sementara jantungnya berdebar kencang. Kilatan cahaya biru muncul di jari ke-6-nya.
Dia terlalu cepat dan mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ekspresi Seng Monghu berubah. Dia ingin keluar, tapi sudah terlambat. Nang Monghu tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar. Saat menggunakan jari enam mendekati Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Enyahlah. Satu kata itu berubah guntur menjadi tak berujung yang bergemuruh di langit. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya turun dengan gila-gilaan ke arah kekuatan berjari enam. Ekspresi-ekspresi berjari enam berubah drastis. Hanya dengan satu kata dari Wang Lin, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di ingatan. Prestise Wang Lin terukir terlalu dalam di ingatannya. Dia belum menyerang, tapi pikirannya sudah menjadi malu. Matanya dipenuhi teror, dan dia dengan cepat melarikan diri dan tidak berani menyerang. Guntur turun dengan gila-gilaan saat dia mundur. Saat guntur bergemuruh, kekuatan berjari enam itu mengutuk dalam hatinya saat dia berjuang. Namun, semakin banyak petir yang muncul dan saling terhubung. Itu tampak seperti janji ilahi. Kultivator berjari enam itu ketakutan ketika guntur terus mengejarnya. Gemuruh itu bergema saat dia mundur. Namun, saat dia mundur, Wang Lin berdiri dan mengambil langkah. Saat Wang Lin bergerak, guntur menyambar dan menyebabkan dua ledakan. Ledakan kedua ini sangat keras dan mengejutkan. Dalam sekejap mata, Wang Lin berhasil mengejar keterlaluan berjari enam itu. Dua jari ini membentuk pedang dan dia mengarah ke depan. Kilatan guntur tiba-tiba berkumpul dari segala arah menuju berjari enam. Saat guntur turun, wajah terampil berjari enam itu menjadi pucat dan dia ingin melawan. Namun, jari-jari Wang Lin menyerap semua guntur. Kilatan guntur yang tampak seperti petir sambaran dari zaman kuno meletus. Ia menerobos semua mantra dan langsung memasuki tubuh terampil berjari enam. Guntur yang merobek tubuhnya dan menyebabkan jiwa aslinya runtuh. Dia mengeluarkan erangan yang tersedot dan energi asalnya bocor. Kemudian seluruh tubuhnya roboh. Rune emas menyala dan salah satu rune emas menyatu dengan jiwa pemahaman berjari enam. Kemudian menjadi penuh semangat dan kembali ke Celestial Sealing Stem. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kultivator berjari enam dibunuh oleh Wang Lin pada saat yang hampir bersamaan ketika dia mencoba menyerangnya secara diam-diam. Wajah Wang Lin agak pucat. Mata ketiga di antara kelopak mata perlahan tertutup dan garis merah perlahan menghilang. Dia kemudian berbalik dan menatap Nang Monghan, yang muncul 100 kaki jauhnya. Kamu ingin bertarung denganku juga? Ekspresi Nang Monghan serius dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Sesaat kemudian, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Saya datang karena saya ingin membantu Anda menjaga orang yang melancarkan serangan diam-diam. Wang Lin menarik dan duduk untuk menyembunyikannya. Saat ini, awan mulai berkumpul di langit. Cahaya 5 warna datang dari awan dan cahaya itu terbelah menjadi 3. Satu cahaya mendarat di Wang Lin, satu lagi di Nang Monghan, dan yang terakhir di Seng Monghu. Tubuh Seng Monghu bergetar dan menghilang. Hanya Wang Lin dan Nang Monghan yang ditangkap oleh lampu 5 warna dan diseret ke langit. Wang Lin tidak kehilangan kesadarannya saat ini. Dia melihat retakan muncul di langit dan ditarik ke dalamnya. Penglihatannya kabur. Ketika penglihatannya pulih, dia melihat para penggarap di alun-alun. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mendarat di tanah. Nang Monghan mendarat hampir pada waktu yang sama. 108 penggarap di alun-alun semuanya telah terbangun. Ekspresi Su Ting sangat suram saat dia diam-diam menatap Wang Lin. Kultivator 6 jari juga memandang Wang Lin dengan keriting jahat. Master Flamespark memiliki senyuman di wajahnya saat dia berdiri dan perlahan berkata, kuil surgawi gunturku menganugerahkan 108 benda langit. Dengan itu, tangan mencapai pemahaman. Lagu alam surgawi guntur tiba-tiba mulai menggema. Lagu ini sangat indah, seolah-olah itu adalah nyanyian surga. Awan dalam jumlah besar mulai berkumpul selama nyanyian dan energi spiritual surgawi di udara menjadi kaya. Itu membuat tempat ini terlihat seperti alam surgawi. Beberapa burung bangau terbang dan mengeluarkan tangisan yang meringankan hati orang-orang ketika mendengarnya. Jika dilihat dari daratan, dikombinasikan dengan kuil surgawi guntur, tempat ini tidak berbeda dengan alam surgawi yang sebenarnya. Para penggarap di sekitarnya semuanya berdiri bersama leluhur keluarga mereka. Mereka semua memiliki ekspresi hormat dan membentuk kepadatan yang padat. Bukan hanya mereka, bahkan monster tua di atas sajadah pun berdiri dan memasang ekspresi serius. Di sisi lain,
para utusan kuil surgawi guntur semuanya berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Pada saat ini, bukan hanya kuil surgawi guntur yang seperti ini. Kuil surgawi guntur telah menggunakan metode khusus untuk mengirimkan pemas sistem bintang seluruh langit. Para pembudidaya dari setiap keluarga budidaya di setiap planet budidaya semuanya memiliki batu transmisi suara dari kuil surgawi guntur. Batu transmisi suara kuil surgawi guntur tidak hanya dapat mengirimkan suara, tetapi juga dapat mengirimkan gambar tentang apa yang sedang terjadi. Ini diberikan oleh kuil surgawi guntur secara gratis. Selain digunakan untuk anugerah surgawi, itu juga akan digunakan untuk memobilisasi perang melawan sistem bintang aliansi. Pada saat ini, hampir semua pembudidaya melihat pemandangan anugerah surgawi pada gambar yang ditampilkan oleh batu transmisi suara. Kuil surgawi guntur terletak di pusat sistem bintang seluruh langit. Pada saat ini, aura pembunuhan mulai muncul dari 4 domain di sekitar kuil surgawi guntur. Di sisi timur, para penggarap mulai berkumpul. Mereka membentuk setidaknya 10.000 orang. Semua pembudidaya ini mengenakan pakaian yang berbeda, mereka jelas berasal dari keluarga budidaya yang berbeda. Pada saat ini, mereka semua diam-diam melihat ke depan. Ada seseorang yang mengenakan baju besi merah berdiri di depan mereka. Rambut putihnya tergerai di belakangnya dan wajahnya tanpa ekspresi saat dia memegang batu transmisi suara. Adegan di kuil surgawi guntur ditransmisikan dari batu transmisi suara. Selatan juga sama. 10.000 pembudidaya duduk di luar angkasa dengan seorang lelaki tua memimpin mereka sementara mereka semua menatap bintang-bintang. Sisi barat dan utara juga memiliki pasukan penggarap seperti ini. Pada saat ini, anugerah surgawi di kuil surgawi guntur sedang disaksikan oleh semua orang. Di kuil surgawi guntur, seekor burung bangau terbang dengan sepotong gulungan kuning di mulutnya. Ia berputar di sekitar Master Flamespark sebelum gulungan kuning itu jatuh dari mulutnya dan ditangkap oleh Master Flamespark. Dia memutar gulungan itu dan memutarnya terbuka di hadapannya. Gulungan ini mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kaya. Jelas sekali bahwa itu adalah harta surgawi. Totalnya tersisa 110. Awalnya, kalian berdua akan didiskualifikasi, tetapi setelah ujian yang sulit, surga akan memberi kalian semua kesempatan. Dua yang terkuat adalah Thunder Celestial dan Fist Thunder Celestial, 108 orang sisanya akan berbagi menjadi 36 surgawi surga dan 72 surgawi bumi. Master Flamespark berhenti di sini, tatapannya menyapu para penggarap di depannya dan dia berteriak, "Sumu, maju." Mata Wang Lin bertanya, dia kemudian terbang dan menggenggam tangannya. Hadiah. Ekspresi Master Flamespark serius ketika dia berkata, kamu menduduki peringkat pertama dalam ujian manusia, bumi, dan surga dan satu baris ke surga. Sumu, aku dianugerahi gelar Thunder Celestial. Anda akan memimpin pasukan beranggotakan 3.000 orang sebagai garda depan dalam serangan terhadap sistem bintang aliansi. Saat Master Flamespark berbicara, tangan khawatir masuk ke dalam ilusi dan sebuah kuas surga emas muncul. Dia menukar pena dan menulis baris pertama pada gulungan kuning. Guntur surgawi asli, Sumu. Saat dia selesai menulis kata-kata itu, ada kilatan cahaya emas dan suara gemuruh datang dari dalam gulungan itu. Kata-kata itu terbang keluar dari gulungan kuning dan menyatu membentuk seekor harimau yang terbuat dari guntur. Harimau ini tingginya 100 kaki. Ketika muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyebar ke arah Wang Lin. Ia berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan menyusut hingga menjadi bendera setinggi 3 inci. Gambar harimau berkelap-kelip di bendera. Aku menghadiahkan harta karun, bendera harimau surga. Dengan ini, Anda dapat memerintahkan 3.000 penggarap sistem bintang seluruh langit dan membentuk kekuatan Anda sendiri. Kata-kata Master Flamespark bergemuruh dan menyebar ke segala arah. Wang Lin mengambil bendera Heaven Tinger. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Pesanan diterima. Pada saat ini, penampilan Wang Lin terlihat jelas oleh semua penggarap sistem bintang seluruh langit. Badai terjadi di sistem bintang seluruh langit. Dia adalah Sumu, Tuan Setan Sumu, Guntur Surgawi. Orang ini melampaui 108 surga, kira-kiranya pasti luar biasa, dan dia tidak bisa dianggap enteng. Di planet Ranyun, seorang wanita cantik menatap anugerah surgawi yang terlihat di langit. Awalnya, dia tidak peduli dan hendak menarik perhatiannya. Namun, saat ini, dia terkejut.
Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengalami kesurupan. Orang itu sangat familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bukan hanya dia, tetapi semua pembudidaya di planet Ranyun menatap ke langit. Gelombang mengerikan muncul di seluruh hati mereka ketika mereka melihat Wang Lin. Mereka tidak dapat menetap pada waktu yang lama. Di planet Qingling, banyak pembudidaya memandang ke langit. Namun, pada saat ini, semua tetua keluarga berseru. Leluhur, di puncak-puncak Hangyun, Xie Qing terbangun dari kesurupannya. Dia melihat ke langit dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia bertanya, Tuan, di planet budidaya terpencil, Yao Bingyun sedang duduk di gunung tertinggi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Matanya menunjukkan tampilan yang sangat kompleks. Aku tidak menyangka dia akan menjadi Thunder Celestial. Di domain utara, di planet budidaya semi terbuang, bau busuk telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun para penggarap mencarinya, mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Pada saat ini, di dalam lembah di planet ini, keserakahan menatap ke langit dan terlihat ganas. Dia benar-benar mencapai prestise yang tinggi di Alhaven Star System. Pada saat ini, semua penggarap di sistem bintang seluruh langit yang mengetahui Wang Lin menatap ke langit. Ada suasana di mata mereka. Di kuil surgawi guntur, Master Flamespark berteriak, Suting, maju ke depan. Suting menarik napas dalam-dalam, lalu segera naik dan berdiri di sana dengan hormat. Saya menganugerahkan kepada Anda gelar wakil guntur surgawi dan 2000 tentara perkasa. Anda akan menjadi garda depan kedua. Meskipun Suting tidak mau dalam hatinya, dia harus menyerah. Setelah merenung sejenak, dia dengan hormat berkata, pesanan diterima. Setelah itu, Master Flamespark terus memanggil, 108 gelar surgawi semuanya berhasil diberikan. Setiap orang yang berpartisipasi memperoleh sebuah bendera dan menjadi seorang surgawi. Guntur surgawi, wakil guntur surgawi, 36 surgawi surga, dan 72 surgawi bumi, memasuki kolam surgawi. Master Flamespark sinkronisasi lengan bajunya dan gulungan kuning itu menghilang. Kemudian awan itu berputar dan memadatkan membentuk kolam yang perlahan turun dari langit. Ada air biru di dalam kolam yang mengeluarkan aura yang menggetarkan pikiran. Masuklah ke dalam kolam surgawi untuk memungkinkan domain Anda mencair dan memungkinkan Anda membentuk asal-usul surgawi Anda. Maka kamu akan menjadi seorang surgawi sejati. Suara Master Flamespark menggema di seluruh langit dan bumi. Bersambung.